Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi Susan Zainab Bakar Umar wa Utsman wa Ali Sanala Sanalo Fatimatu Zahra Sayyidati Jilani Maudali Imam Syafi'an Nabi Malik Hambali Nabi Rafi Jamil Fuqaha Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Fakim Qaddam Muhammad Wali Wali Rasuli wa Purajmain Sumaila Ruahi Walidina Matina wa Ajdadina Masyaina wa Jamil Muslimina Muslimat Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamu li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim, halaman 34 ya, Pak. Ya bab baru tuh gawe ya. Adabu ma baina tulu isamsi ila zawali. Wa iza tala'ati samsu wartafa'at ya qadara ramhin au qadra nisbihi kama fil ihya'i fasolli rak'ataini imma biniyati sholatil israqi binaan alal qauli bi annaha ghairu sholatid duha au biniyatid duha binaan ala annaha hiya wa huwal mu'tamadu. Faqad rawa Aliyun radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallama kana yusallid duha sita raka'atin fi waqtaini iza asyraqatis samsu wartafa'at qama wa shalla rak'ataini wa idzan basatatis samsu wa kanat bi rub'is samai min janibis syarqi shalla arba'an wa zalika ay fi'lu rak'ataini inda zawalin waqtal karahati ay karahatat tahrim li sholati fa innaha ay sholata makruhatun ma'a adami sihhatiha mim ba'di faridati subhi ila irtifa'i samsi wa huwa zuhuru tamami nuriha. Fa iza adha ay ala an-naharu wa madha minhu garibun min rub'ihi fasalli salatad duha arba'an aw sittan aw samanian wa hiya afdaluha wa aksaruha alal mu'tamadi. Ya, lanjutan bacaan kita yaitu masuk kepada adab ya, kerjaan ya yang kita kerjakan ya, yang dianjurkan untuk dikerjakan dari ya mulai terbitnya matahari sampai gelincir matahari gitu ya. Kemarin tuh yang lalu yaitu kerjaan kita dari mulai sholat subuh tuh, habis selesai sholat subuh ya sampai ya dengan terbitnya matahari. Ya, jadi nyambung nih. Ya, jadi dari subuh, nah ya kita duduk gitu, ya ada tugas tuh kerjaan, nah itu sampai terbit matahari.
Nah itu ya dengan ya kita bagi 4 macam kerjaan gitu ya. Ya dari mulain subuh tuh, nah dari mulain zikir, doa ya, nah kemudian ya baca Quran dan juga tafakur gitu ya. Itu dari mulain habis sembahyang subuh tuh, nah sampai terbit matahari. Nah sekarang nih kerjaan kita nih ya, adab kita nih yaitu dari mulain ya terbit matahari sampai zawal, sampai zohor dah gitu ya. Gelinciri matahari itu berarti zawal ya, gitu ya, ada mata apa zohor masuknya, karena kalau matahari udah gelincir ya udah zawal itu berarti zohor gitu ya. Nah ini ya gitu. Nah apa tuh ya yang kita harus kerjain tuh ya gitu ya, beginilah ya orang-orang ahli ibadat orang ini gitu, jadi waktunya tuh nggak kebuang gitu ya, gitu ya, nggak dilepas begitu aja ya. Kalau kita kan nih termasuk orang yang banyak buang-buang waktu ya, buang-buang modal gitu. Nah ini orang yang begini ya, ashabul auqat tuh ya, orang yang banyak pelihara memperhatikan waktu, jadi dia sayang sama waktu itu ya, karena waktu ini adalah umur kita ya, waktu itu adalah umur ya, karena penentuan kita di situ ya, umur. Nah ya, kalau umur itu adalah modal kita gitu ya. Jadi dengan ya singkat dikatakan bahwa waktu itu adalah modal ya, modal kita ya. Kalau modal kita buang-buang ya, itu kan berarti satu kerugian besar. Hanya orang yang sangat ya perhatiin tuh nah gitu ya, jadi di waktu itu dijaga benar, jangan sampai ya kebuang-buang ya, karena ini modal yang mahal ya gitu ya, modal yang nilainya tinggi ya. Kalau udah liwat berarti nggak bisa kejar lagi, nggak bisa dibalikin lagi ya gitu ya. Buat orang-orang gitu tuh ya, salafus soleh ya, mereka itu sangat perhatikan waktu ya. Jadi mulain dari dari mulain dia tidur sampai dia tidur lagi gitu ya, itu diisi benar kegiatan-kegiatan ya gitu ya gitu. Nah ini di sini ya kita diajarin nih ya dari mereka nih gitu, nah untuk ngisi waktu gitu ya, jangan sampai tuh waktu kita buang ya. Nah dengan begini bukannya menghilangkan kegiatan-kegiatan dunia, enggak ya, mereka ini nggak ngilangin kegiatan dunia gitu. Jadi waktu itu diatur, jadi ya yang sekiranya buat ya buat kita nyari usaha dunia ya dunia, tapi kan usaha dunia itu diniatin buat akhirat, itulah ya. Jadi bukan semata-mata dunia sebagai ya kepuasan hawa nafsu gitu. Jadi dunianya itu dijadikan buat akhirat gitu ya. Ya karena memang Allah suruh kan seperti itu. Dalam Al-Quran Allah bilang wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, tapi wala tansa nasibaka minan dunia, jangan kamu lupain ya. Nah Allah tunjukin tuh ya gitunya pertama yang ditekankan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari ya bagian kamu itu yang buat akhirat itu ya. Nah tapi wala tansa nasibaka minat dunia, jangan kamu lupain ya buat nasib kamu, bagian kamu yang urusan dunia ya, karena kita masih tinggal di dunia ya. Nah jadi kita perlu tuh juga cari ya untuk penunjang hidup kita di dunia gitu, tapi waktu kita habisin buat akhirat. Hanya kita jadikan dunia kita ini buat akhirat gitu ya. Jadi dunia itu mazra'atul akhirah gitu. Dunia ini adalah tempat gewat ladang kita untuk ya cari akhirat. Bukan sekali dengan begini nih kita jadi terhambat untuk kerjaan-kerjaan dunia. Kalau gini kita nggak boleh ya ibadat aja gitu, enggak ya. Jadi dunia itu kan cari dah gitu ya, karena kita ini kan ada orang yang ahli tajrid, ada orang yang ahli ya kasbi itu ya gitu. Nah kalau kita orang-orang kasab nih, orang yang harus ya cari usaha jalan. Nah kalau orang yang tajrid tuh yang emang dia nggak usaha, dia udah terima ya rezekinya tuh emang Allah udah atur, udah kasih, diterima apa adanya. Nah itu dia yang begitu, nggak ada kegiatan untuk ya kesibukan untuk cari maisha, cari ya buat makan buat apa gitu. Nah kalau yang segitu jangan sampai dibuang waktunya itu yang nggak ada manfaatnya ya, jadi digunain. Nah kalau kita orang yang termasuk nih ya orang asbab ya, yang mesti cari tuh ya asbab supaya kita bisa dapetin ya ya maisha kita ya buat penunjang hidup kita. Nah itu kita gitu aja dalam kita nyari tuh asbab kita itu ya, jangan sampai kita lupa
sama akhirat kita gitu ya. Nah ya kita nyari nih apa nih asbabnya buat tunjang kehidupan kita ya, nyari maisha gitu sampai kita lupain itu ya yang haram atau juga yang subhat ya, kita main sikat-sikat aja, jangan gitu ya, jangan sampai kita lupa karena itu buat jadi ngerusak ya dalam ya apa tuh ibadah kita yang lainnya gitu. Nah ya, nah di sini ya Imam Ghazali anjurin kita nih, ajak kita nih jangan sampai kita buang-buang waktu ya yang nggak ada manfaatnya nih gitu. Nah di sini dibilang tuh wa iza tolaati samsu, apabila matahari terbit ya, matahari udah terbitan nih, habis wiridan kita yang dari subuh tuh ya, yang dari subuh habis dah pindah dah kita. Nah kalau matahari udah terbit ini, nah wartapaat qadararamhin, dan mataharinya itu udah naik sekedar 1 tombak gitu, atau juga au qadranisbihi ya, atau sekadar setengah tombak gitu ya, matahari tinggi setengah tombak gitu. Jadi bang matahari nih ya, jadi kalau baru tuluk tuh terbit artinya, jadi baru terbit. Nah ini belum suruk gitu, belum suruk tuh artinya belum bersinar gitu ya. Jadi kalau matahari itu ya dia terbit itu kelihatan tapi nggak bersinar. Nah ya kita yang dikatakan sholat isyraq itu kalau matahari bersinar. Kalau matahari lagi baru tuluk itu nggak boleh, karena situ ada karohah makruh ya gitu kita sholat. Ini yang Nabi larang, janganlah kamu sholat tuh ketika ya itu terbitnya matahari dan kita terbenamnya gitu, karena di situ waktu matahari lagi terbit itu dibarengin dengan setan tuh gitu ya, dibarengin sama setan ya, tenggelam begitu juga ya. Nabi larang, entar tungguin kalau udah ya suruk nih, udah naik gitu ya, udah suruk tuh isyraq. Nah itu biasanya tuh ya kalau menurut hitungan orang-orang ahli falak gitu, itu matahari terbit itu sekitar apa tuh lamanya untuk suruk itu ya sekitar 8 menit gitu ya, 8 menit tuh gitu ya gitu ya. Emang kalau di jadwal-jadwal begini ada yang pakai suruk, ada yang pakai tuluk istilahnya ya. Kalau tuluk artinya terbit gitu. Ini kan matahari naik gitu kelihatan, nah tuluk nih namanya ya, yang tadi nggak kelihatan nggak ada, nah naik kelihatan, nah itu tuluk gitu. Nah begitu udah tuluk, nah ini 8 menit ya atau kurang dari 8 menit tuh 6 menit, nah itu baru bersinar tuh. Ini baru dia nongol gitu, jangan kita sembahyang, nggak dikasih. Ini kalau kita sholat di situ seakan-akan kita jadi kayak nyembah setan karena dibarengin gitu ya, gitu ya, nggak kasih tuh hanya tungguin dikit ya, sekitar 8 menit paling lama dah gitu. Nah baru dah tuh nanti ada sinar tuh gitu ya. Nah sinar tuh yang terang itu ngerah tuh, nah itu baru kita dianjurin untuk sholat tuh gitu ya. Tuh, ya tuh sekitar kalau apa 8 menit dah antaranya gitu ya, dari mulai terbitnya tuh nah ya sampai keluar. Nah kalau terbenamnya itu biasanya habis terbenam tuh, nah itu 4 menit baru habis gitu. Jadi kalau dia lagi mau matahari mau terbenam nih kan masuk ya, masuk gitu. Nah ini nanti cahayanya kan nggak gituan ini gitu ya, nah ya masih kelihatan terang tuh gitu. Nah nanti kalau udah 4 menit nah baru tuh berapa nah ya keluar sinar merah tuh yang disebut mega merah tuh ya, fajar gitu ya. Nah itu ya itu. Jadi katanya tuh apabila matahari terbit dan dia naik sekedar 1 tombak gitu atau juga setengah tombak sama fil isya'i sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah kalau udah matahari udah tinggi seperti itu katanya nih, kata Imam Ghazali fasolli rakaataini, sholatlah kamu 2 rakaat gitu di situ ya gitu. Nah niatnya sholat apaan gitu ya, yang kita niatin tuh ya habis yang subuh tuh. Nah ya kita habis wiridan nah sampai terbit matahari. Nah begitu terbit matahari jangan langsung sholat, tungguin dulu. Nah di situ kita niat tuh sholat 2 rakaat katanya. Nah niatnya niat sholat apa? Nah di sini imma biniyati sholatil isyraqi binaan alal qauli bi annaha ghairu sholatid duha gitu. Nah yang pertama nih boleh kita niat sholat isyraq gitunya
Jadi usolli sunatal isyraq gitu, rakaataini, aku sholat isyraq 2 rakaat udah gitu. Ini katanya yang mengatakan nih sholat isyraq di sini katanya binaan alal qauli, ya, membina menetapkan atas pendapat, ya, kaul mengatakan bi annaha ghairu salatid duha, bahwa sholat isyraq itu bukan sholat duha. Jadi ada bedanya jadinya antara sholat isyraq dengan sholat duha. Hanya kita dibolehin untuk niat sholat isyraq gitu. Nah ya, karena ada pendapat mengatakan bahwa sholat isyraq itu beda dengan sholat duha, nggak sama. Nah gitu. Atau juga kita niatin, ya, kita niatin tuh di situ 2 rakaat itu biniyatid duha, dengan niat sholat duha, bukan sholat isyraq. Ya, jadi kita niat usolli sunatan duha tuh rakaatain. Nah ini katanya membinaan ala annaha hiya, ya, bahwasanya menetapkan nih bahwasanya sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi isyraq itu adalah duha gitu. Ya, ini pendapat yang mengatakan itu. Wa huwal mu'tamadu. Inilah pendapat yang kuat. Gitu ya. Jadi menurut pendapat yang kuat mengatakan isyraq itu adalah duha. Gitu ya. Ini sholat isyraq gitu ya. Jadi ada yang bilang itu isyraq beda, isyraq dan duha lain. Ya isyraq ya isyraq, ya duha ya duha gitu ya. Nah ya, nah ini menurut pendapat yang lebih kuat bahwa isyraq itu adalah duha. Ya, kayak seperti Ibnu Abbas mengatakan itu sholat isyraq itu adalah sholat duha. Jadi nggak ada tuh menurut Ibnu Abbas yang dikatakan sholat isyraq gitu ya. Tuh, nah ya. Nah, mana dalilnya? Gitu. Faqad rawa Aliyun radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallid duha 6 rakaatin fi waqtaini. Gitu ya. Nah, ya Sayyidina Ali, sungguhnya Sayyidina Ali ini meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat duha itu 6 rakaat. Nabi sholat duhanya 6 rakaat katanya, pi waktu ini pada 2 waktu, ya. Jadi nggak langsung tuh 6 rakaat, gitu. Jadi Nabi bagi. Jadi ini yang awal nih tadi isyraq tuh. Nah Nabi kata Sayyidina Ali, Nabi sholat 2 rakaat. Nabi situ Nabi udah, ya, berhenti dulu. Nah nanti di tengah baru nih ya berdasarkan itu tuh pi waktu ini. Iza asyraqatis syamsu wartapaat, ya, koma wasalla rakaataini itu ya. Jadi apabila tuh ya gitu syuruk tuh ya gitu terbit tuh matahari, wartapaat dan naik tuh matahari, koma maka Nabi diri bangun, wasalla dan Nabi sholat rakaataini 2 rakaat gitu ya. Jadi begitu matahari itu udah naik, nah itu Nabi sholat 2 rakaat di situ, sholat duha gitu ya, gitu, bukan sholat apa nih isyraq gitu ya. Nah itu 2 rakaat udah. Wa idzan basatatis samsu, ya, apabila sinar matahari udah menyebar tuh luas gitu ya, artinya udah tinggi dan nih. Wa kanat fi rub'i samai, dan matahari itu udah ada di 1/4 langit, ya, min janibi syarqi, dari sisi masyrik, ya, sisi timur ya. Jadi kalau matahari udah 1/4-nya tuh ya ada di langit ya, ya kan kalau udah tengah kan begini udah zawal namanya ya, istiwa gitu, tengah-tengah lempeng. Nah gelincir dikit masuk waktu zuhur. Jadi Nabi tuh apabila matahari itu udah naik tengah 1/4-nya, nah itu Nabi katanya ya, nah sama tuh min janibi syarqi shalla arba'an, Nabi sholat 4 rakaat tambahin. Yang tadi 2 rakaat, sholat duha juga tuh duha Nabi. Nah udah diberhenti dulu, nanti begitu ya, nah matahari siang dan nih, nah baru naik. Ini rub'un nahar tuh 1/4 siang gitu ya, gitu. Ya sekitar jam 9-an lah, jam 9, setengah 9. Nah itu yang katakan rub'un nahar gitu ya, jam 9 dah tuh ya, 9, setengah 9. Nah itu, nah Nabi sholat 4 rakaat gitu ya. Itu sholat duha tuh, itu menurut ya Sayyidina Ali gitu ya.
ya. Nah itu ya. Jadi kalau menurut riwayat Sayyidina Ali ini, jadi nggak ada tuh yang namanya sholat isyraq. Isyraq itu adalah sholat duha gitu. Ibnu Abbas juga bilang gitu juga gitu ya. Kagak ada tuh Ibnu Abbas, nggak ada yang namanya sholat isyraq, yang ada sholat duha gitu ya. Ini berdasarkan nih hadis gitu ya. Tuh ya. Nah dia tinggal kita dah ya, kalau kita mau ngikutin ya, melihat apa tuh, mau sholat isyraq itu beda dengan sholat duha ya, kita sembahyang 2 rakaat sholat isyraq ya boleh, karena ada juga pendapat ya mengatakan itu adalah bukannya sholat duha ya, sholat isyraq. Nah nanti kalau udah siangan dikit baru sholat duha gitu ya. Nah tinggal kita dah yang rajin ya. Nah kalau yang rajin sholat ya dibagi-bagi gitu ya, rajin sholat gitu ya. Nah ya dibagi di apa tuh ya, dibagi-bagi isyraq, habis isyraq ntar duha gitu ya. Jangan kita kerjakan sholat isyraq, sholat duhanya nggak kerjain, balik gitu ya. Kalau isyraq kan sholat yang namanya yang diikhtilafkan ya oleh ulama, yang ada perbedaan ulama, ada yang bilang ada yang bilang enggak. Nah kalau duha nggak ada ya, itu sepakat ulama bahwa ada tuh sholat duha gitu. Ini jangan sampai kita salah lagi, taruh pagi-pagi kita sembahyang isyraq, nah ya akhirnya duhanya kita nggak kerjain gitu ya. Nah hanya kerjain gitu ya. Hanya kalau sekiranya tuh kita ketinggi apa tuh bakal ya kelupaan tuh sholat duha, ya lebih bagus kita pagi-pagi tuh udah kerjain aja duha gitu. Sekurangnya 2 rakaat gitu kerjain tuh nih, kayak ini niat aturan isyraq kita niatin duha ya, berarti kita udah nggak ninggalin duha kan gitu. Berarti kita udah termasuk bilangan orang yang melaksanakan ya sunnah ittiba ya kepada Rasulullah gitu ya. Kan sedikit-sedikitnya sholat apa tuh ya, sholat duha itu kan 2 rakaat kan gitu ya. Udah 2 rakaat jadi udah gitu ya gitu. Nah tuh ya, jadi ya nah di apa tuh disatuin boleh ya gitu. Artinya kita bilang tuh sholat apa duha itu ya duha ya, isyraq ya isyraq, dibedain gitu. Dalam satu waktu ya? 6 rakaat dalam satu waktu? 6 kali ya dalam satu waktu nggak apa-apa, pagi-pagi dah gitu ya. Ya umpama kayak Ginari nih, Ginari kan udah kesiangan, kalau isyraq udah nggak ada ya gitu, udah jam setengah apa ya, jam 7 gitu ya, udah jam 7 udah nggak ada isyraq, udah duha yang ada udah gitu ya. Udah kalau kita tuh sholat tuh ya, nah duha ya udah sah, udah Ginari. Cuman yang afdol gitu, yang afdol tuh sholat duha itu 1/4 siang gitu ya, sekitar jam 9-10an dah, itu yang paling afdol kita sembahyang. Jangan kesiangan, nanti kesiangan lagi kita kena apa tuh, melanggar ya jam yang dilarang gitu. Karena kalau udah matahari udah tengah-tengah gitu ya, nah itu udah berarti udah larangan sholat lagi, nggak boleh gitu. Ada waktu karohah namanya, waktu yang dimakruhkan, nggak boleh kita sholat di situ ya. Kalau kita kerjain di situ berarti kita ada karohah tahrim ya, diharamin, nggak boleh gitu ya. Nah ya tuh kalau udah ya udah tengah tuh udah lempeng matahari gitu ya. Nah itu ya, wazalika yang demikian itu aipi lurokaatain, melaksanakan 2 rakaat sholat tuh inda zawali waktil karohati, ketika gelincirnya ya gitu matahari, itu adalah inda zawali waktul karohati, itu termasuk waktu yang makruh. Karena kalau kita kerjain tuh sholat waktu matahari udah lempeng nih, nggak lagi mau gelincir itu, nah itu udah makruh ya, kita udah dilarang tuh kerjaan situ. Ai karohata tahrim, artinya makruh yang diharamin ya, yang nggak boleh kita kerjain. Kalau kita sengaja kerjain juga berarti kita ngelawan gitu ya, ngelawan larangan gitu. Jangan ya, makruhnya tuh dosa kita sengaja kerjain di situ ya. Kalau waktu karohat tahrim kan gitu ya, waktu tahrim tuh habis sembahyang subuh nggak boleh kita sembahyang sunnah ya, sunat apaan aja tuh ya nggak boleh ya, habis sembahyang subuh gitu ya. Nah sembahyang apa, habis sembahyang asar begitu juga gitu ya. Jadi sembahyang asar tuh kalau kita belum sembahyang subuh sih nggak apa-apa, kerjain sunnah gitu ya. Umpama subuh nih
gitu. Nah sekarang kita tuh umpama bangun kesiangan lah, umpama ya kita nggak buru ke masjid mau jamaah, ini udah kesiangan bangun ya gitu, nggak buru ke masjid mau jamaah, nggak buru di rumah kita sembahyang. Nah kita sembahyang dulu dah tuh, kan waktu subuh kan lama tuh, masih sekitar 80 menit waktu subuh kan gitu ya, waktu subuh 80 menit tuh gitu. Nah itu umpama kita di rumah kesiangan, belum sembahyang witir, belum sembahyang apa kan gitu ya, itu karena kesiangan. Nah sekarang kita jangan sembahyang subuh dulu, habis sembahyang sunat subuh tuh ya, sembahyang sunat subuh ya penting, jangan ditinggal sunat subuh, karena sunat subuh ini sholat sunat yang paling abdol gitu. Nah kita kerjain lah tuh habis sembahyang sunat subuh ya, nah baru kita karena belum witir, nah kita sembahyang witir dulu di situ boleh gitu, karena kita kesiangan nih belum sembahyang witir. Bayanglah witir berapa kalau yang witir mau kerjain ya, 3 atau 5 kan masih keburu ya, dengan ya surah-surah yang jangan yang panjang-panjang dah ya. Kalau yang 3 kan yang sabihis doang tuh ya, yang panjang gitu ya kan 3. Nah habis itu nah baru kita sembahyang subuh gitu ya. Nah gitu, jadi nggak kita tuh artinya ya apa tuh nggak sengaja untuk ngerjakan begitu, itu termasuk ya. Nah ya kerjaan yang apa tuh ya bagus begitu ya. Nah tapi kalau kita udah sembahyang subuh udah nggak boleh gitu ya, karena apa, ada mungkin ada kesengajaan nih, karena kita udah masuk bilangan tadi waktu tahrim tuh, karohat tahrim ya yang dilarang gitu ya. Kayak asar begitu juga. Asar kalau kita belum sembahyang asar tuh sampai jam 5 kan kita belum sembahyang asar. Asar umpama kan sekarang 3:30 tuh ya, 3:30. Nah sekarang jam 5 kita belum sembahyang asar, kita sembahyang sunat dulu tuh, atau kita kodok-kodokin yang belum kita ini, yang kita ingetin kita kodokin dulu, nggak apa-apa gitu ya, dan baru kita sembahyang asar. Kalau udah sembahyang asar kita kerjakan di situ, itu karena karoha, karena makruh, karena ada waktu larangan. Meskipun tuh nggak tahrim ya, kalau tahrim di sini kan ada kesengajaan, tahari namanya, sengaja gitu mau kerjain tuh, mau kodok di habis sembahyang asar gitu ya, itu namanya sengaja gitu. Nah itu haram tahrim, jadi makruh tahrim disebutnya. Nah kalau kita nggak kesengajaan, nah itu makruh aja gitu ya tuh ya. Nah jadi ya kalau emang tuh kita umpama kesiangan begitu, jadi boleh tuh habis sembahyang subuh, jadi subuhnya kita agak apa tuh siangan dikit, jadi kita kerjain dah gitu ya. Nah itu nggak kena makruh tuh kalau yang begitu ya, karena kita belum sembahyang subuh, belum sembahyang asar gitu. Kalau udah sembahyang asar, udah sembahyang subuh nggak boleh. Nah ini johor gitu juga, kalau matahari itu udah lempeng ya, udah tengah gitu, udah lempeng itu, nah itu berarti udah makruh kita kerjain, kecuali hari Jumat doangan ya. Kalau hari Jumat tuh di apa nggak ada waktu karoha ya, dikasih tuh sama Nabi waktu keistimewaan ya. Kalau hari Jumat nih buat kita di sini ya, kalau di Mekah itu bebas tuh, kapan aja boleh dah kalau di Mekah sih gitu ya, karena nggak ada waktu larangan kalau di Mekah. Mau habis sembahyang asar, mau habis sembahyang subuh, sembahyang sunat tuh nggak apa-apa gitu kalau di apa tuh di Mekah gitu, mau tengah hari gitu ya, nggak ada tuh, nggak ada larangan ya, itu bebas tuh ya dari larangan di Mekah doangan. Tapi di Madinah enggak, sama sama kita ya. Kalau di Madinah ya ada waktu larangan tuh gitu ya. Nah waktu subuh kita jamaah, kita Mekah sama Roma, iya kita mesti ngerjain sunat tuh. Enggak, jangan. Kalau kita udah komat, udah deket komat gitu apa tuh ya, sunahnya belakangan. Kalau sunah subuh itu kita kerjakan habis sholat subuh, itu nggak makruh, nggak gitu, karena dia tuh yang nempel sama waktunya. Kalau yang lain kan tuh kita kerjain kan bukan waktunya gitu kan ya, umpama witir kan gitu, witir waktunya kan sebelum subuh. Nah karena umpama meskipun kita kesiangan, nah karena kita ngerjainnya habis sholat subuh ya masih boleh kalau nggak ada ya kesengajaan kan gitu. Kalau kita umpama sholatnya sholat berjamaah gitu ya, kita sholat berjamaah, kita belum sembahyang witir nih ya, kita kerja jamaah gitu. Nanti habis sembahyang subuh baru kita sholat apa witir gitu. Nah kalau kita nggak berjamaah, jangan sembahyang subuh dulu gitu, sunah dulu gitu. Iya, karena kita sholatnya sendiri gitu. Kalau kita sholatnya berjamaah, kita ngejar jamaah, jangan Tetap ngejar jamaah. iya tetap ngejar jamaah gitu ya, jangan ditinggal tuh jamaah, karena jamaah tuh nilai kan loh beda sama dari sendiri. Kalau kita udah nggak ngejar jamaah nih, karena udah ketinggalan juga jamaah ya kan, kita sendiri udah
kan begitu. Nah kalau yang begitu tuh kita harus kerjain yang ya kodok-kodok dulu lah, yang sunnah nih, jangan terus kita kesiangan tadi gitu kan. Nah kerjain dulu, nah baru nanti sholat subuh. Jadi begitu habis sholat subuh tuh kan kita nggak kerjain sholat lagi. Nah tinggal zikir dan ya, baca-bacaan dah gitu. Ya. Nah, itu niatnya kan kayak witir katanya udah di waktu subuh, kan sebelum subuh. Iya. Kodok witir apa? Enggak usah kita niat kodok juga anu udah jadi itu ya, nggak perlu kita niat usali sunatal witri kodokan gitu, enggak ya udah sih usali sunatal witri udah gitu ya, nggak apa-apa karena itu kodok teman istilah doang, istilahnya doang kan? Meskipun udah di luar waktu teman istilahnya doang ya, kodokan gitu ya. Itu kan kalau yang namanya kodok itu kan sama juga orang bayar utang gitu. Orang kalau bayar utang kan biar kita ini yang gue ngutang, nggak bilang begitu juga kan. Kalau yang punya tahu kan ya kita belum bayar nih gitu ya, kita ngambil apaan, belanja beli belum bayar gitu, nanti sore atau besok baru kita bawain nih gue bayar nih kan gitu. Jadi kan tahu nih berarti bayar utang, teman istilahnya gitu, supaya bedain antara adaan bayar konten dengan bayar ngutang gitu doangan. Tapi kalau kita nggak bilangin tuh apa tuh ya dibayar utang juga kan, kasih aja duit nih apa yang kemarin kan gitu ya, udah paham dah gitu ya. Kalau habis subuh atau habis asar bayar kodok tak boleh? Boleh juga teman, jangan ada unsur kesengajaan dah gitu. Tahari itu nggak boleh. Iya tahari, karena kalau yang namanya sengaja itu tahari. Jadi kalau kita masih punya waktu tuh untuk yang waktu lain, nah jadi jangan kita sengaja di situ, antara aja dah habis bayang asar atau aja entar aja habis bayang subuh. Jangan, itu namanya kita kesengajaan. Itulah yang Nabi larang, la taharru bi sholatikum tuh. Ya, jangan kamu sengaja tahari ya dalam sholat kamu. Ya, ba'da sholati subhi wa ba'da sholatil asri, sesudah sholat subuh dan sholat asar. Ya kalau kita sengajaan di situ, itu kerjaan yang kita kerjain nggak sah. Ya, nggak sah, sama juga belum dikerjain. Gitu. Ya. Yang belum berarti belum gitu. Sama juga kita kalau mau kita kodok mau di situ, sama juga kita belum kodok. Ya, nggak dianggap tuh. Itu ya. Sama Allah tuh nggak dianggap sama agama gitu. Ya. Karena kesengajaan kita tuh untuk situ. Ini. Ya, tapi kalau nggak tahari sih, kalau nggak tahari kita karena keingetan, ya begitu kita bisa sembahyang subuh nih, keingetan, ya semalam, ya isya belum sembahyang nih, karena ngantuk kan kita tidur bangun ngedusin subuh pas gitu, ya subuh orang azan, nah kita nggak keingetan tuh, kan gitu, nah udah habis sembahyang subuh, baru keingetan lah semalam kan gua. Ya pulang jalan, ya belum sembahyang subuh langsung tidur aja karena kecapean kan, bisa juga begitu kan. Ya udah jam 1 umpama dah gitu, belum 1 pulang udah kecapean kan, ngantuk. Belum sembahyang isya kan umpama gitu, udah rebahan aja, begitu rebahan bangun tidur lah bangun orang azan. Kan gitu kan, gitu ya. Nah ya, atau juga kita begitu ini orang dengeran orang komat, dan kita buru-buru tuh ngejar ya supaya bisa berjamaah. Nah habis itu ya kita kerjain, itu namanya nggak ada kesengajaan ya, karena keingatan di saat itu nggak sengaja gitu. Nah kalau yang sengaja kan kita ada waktu tuh sebelumnya subuh kita nggak kerjain, ntar aja dah habis bayang subuh, waktunya kan masih nggak ngapa-ngapain banyak ya gitu kan. Nah itu yang nggak boleh gitu ya, nggak boleh tuh ya. Nah ya kalau masih adanya tuh sebelumnya subuh, nah itu nggak apa-apa, atau sebelum sembahyang subuh gitu, tuh ya tuh ilatnya gitu, tuh jadi sama aja, sama. Nah Nabi bilang tuh sholat apa? Sholat yang kodok kan wajib. Janazah sama juga, kalau kita tahari sengaja, gitu, ya kita sengaja. Janazahnya udah ada nongkrong sini dari 2:30, umpama, ya dari 2:30 kan biasanya janazah udah ada. Ini apa asarnya jam 3:30, ya 2:30 udah ada nongkrong kan, ya jamaah yang diundang apa udah mulai dikumpul pada, atau belum dah kita tungguin. Nah kira-kira 15 menit atau 10 menit waktu masuk waktu asar kan udah kumpul, ya ustadznya yang diundang ada, imam semua udah ada pada semua, gitu. Itu kalau kita tunggu apa tuh kita duluin sembahyang asar berarti tahari sengaja, gitu. Ya maunya terus begitu asar masuk asar udah sembahyang, sampai lagi masih ada waktu umpama 5 menit 10 menit. Nah sembahyang aja, sembahyang janazah emang berapa lamanya sih? Iya.
Ya, taran bayang jenazah sih enggak gua 5 menit. Ya, yang lamanya kan pidatonya. Iya, yang lamanya tuh pidatonya, yang mau apa tuh ishad gitu. Iya, jadi ini ya mau ishadnya tuh yang lama, ya. Bisa juga bisa 10 menit. Ya bisa juga setengah jam. Ya gitu ya. Nah, itu tuh yang lamanya. Kalau salatnya sih Jadi sholat jenazah nggak boleh badasa. ngapa tuh? Badasa. Nggak boleh. Kalau kesengajaan begitu, jenazahnya udah ada, orangnya yang diundang ada, yang udah nggak ada yang ditunggu-tungguin. Kecuali masih ada tuh apa tuh? Ya, orang yang ditungguin, umpama keluarganya dah gitu. Ya, anaknya nih belum sampai pulang gitu, ya gitu, belum sampai di mana di luar kota lah gitu, ditungguin. Nah, itu boleh tuh yang begitu namanya. Karena kita nunggu ada keluarga yang belum ya datang gitu. Nah, kalau udah ada sih nggak ada tuh, jenazah udah nongkrong di situ. Nah, kita sengaja tuh habis sembahyang asar kerjain itu tahari gitu ya. Ini yang banyakan kita nih nggak perhatiin taharinya gitu ya. Yang kita perhatiin tuh bolehnya doangan gitu. Emang sih dalam teks kitab tuh gitu, di teks kitab itu bilang itu boleh ya membayang apa tuh ya, sholat jenazah itu sesudah sholat asar. Karena apa ya, alasannya tuh karena ya asbabnya mutaqaddim gitu. Asbab mutaqaddim artinya penyebabnya lebih dulu ya daripada ya nah kerjaannya gitu ya. Karena apa, nyalatin orang mati kan udah mati dulu orangnya kan ya. Iya, orangnya udah mati, nah baru kita kerjain gitu. Jadi boleh tuh kalau asbab mutaqaddim gitu. Nah, tapi jangan yang nggak dikasihnya taharinya gitu ya. Nahan sengajaannya. Ini nih yang jarang kita perhatiin. Kita lihatnya tuh karena bolehnya doangan. Jadi kalau sholat sunat yang asbabnya mutaqaddim itu boleh kita kerjakan habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar, boleh gitu. Bukannya nggak boleh. Nah, seperti apa ya, kita dari rumah nih habis sembahyang asar gitu, datang dari rumah mau ngapain, mau ke masjid gitu ya. Nah, dari rumah datang ke masjid gitu, mau ngapain, mau datang aja ke masjid. Nyampe masjid kita sembahyang tahiyatul masjid ya kan. Kalau kita masuk ke masjid kan sunat tuh sembahyang di masjid. Nah, kita sembahyang itu enggak ya, enggak makruh enggak ya, karena kita ya kan tahiyatul masjid kan asbabnya duluan, masuk dulu baru sembahyang kan. Iya gitu, bukan apa ya. Jadi masuk dulu, habis masuk ke masjid nah baru ada sunnah sembahyang kan. Nah, itu kan dari rumah kita datang gitu ya. Itu mau ke masjid, habis masjid masuk nah sembahyang lah sunat, nggak ada sengajaan. Tapi kalau emang tuh ada niat sengajaannya dari rumah, kita jalan dari rumah nih habis sembahyang asar umpama jam 5 dah gitu, kita mau ke masjid, ada orang tanya gitu, inti mau kemana, mau ke masjid, ngapain Ginari baru jam 5 kan gitu, mau sembahyang tahiyatul masjid habis di rumah nggak ngapa-ngapain kan gitu. Itu tahari namanya, sengaja, nggak boleh tuh, haram, nggak sah gitu kan ya. Itu karena sengaja, orang tanya mau kemana ya, mau ke masjid, ngapain Ginari belum nabo, masih waktu maghrib, masih lama nih kan gitu ya, mau bayang tahiyatul masjid. Itu namanya setengah tahari. Kalau kita bilang tuh mau jadi kalau nungguin waktu asar masuk gitu. Sanksinya Haram itu yang ngerjain. Dan juga bisa juga dianggap tuh nggak sah sholatnya tuh. Sama juga tuh mayit belum disembayangin gitu. Jadi asbab mutaqaddimnya di mana saya mulai berlaku? Asbab taharinya tuh kan dalam penundaan itu. Itu kan jenazah udah ada. Halangannya apaan itu? Kalau kita di dunia kan umpama nih ya, kita jenazah dah gitu kan. halangannya cuma Nunggu waktu kan. Sedangkan apa, sholat jenazah itu kan nggak punya waktu. Ya seharusnya kan dia harus diduluin. Kenapa itu kan? Karena ada hadis kan larangan nggak boleh habis sembahyang asar itu sholat gitu. Nah gitu kan, ya nggak boleh habis sembahyang asar tuh sholat apaan aja kan nggak boleh kan begitu ya, gitu dimakruhkan kan gitu ya. Nah sekarang gitu nih sholat jenazah, nah jenazahnya udah ada, jamaahnya yang diundang udah pada kumpul, kenapa ditunda? Itu kan kesengajaan banget udah. Kalau alasannya tahlil dulu, Apain? biasanya kan tahlil. Ya tahlil sih nggak ada urusan lebih. Nah tahlil kan hukumnya apaan? Cuman sunnah. Masa yang sunnah diduluin, yang wajib belakangin. Nah kalau sunnah sih mayatnya udah dibawa juga sunnah, itu tahlil di rumah, di tahlil tuh
yang mayit nggak ada. Jawab jadi siapa? Hah? Iya yang pelaksana dah. Itu yang membolehkan. Ya kalau kita membolehkan di situ termasuk muraghamah li syariah, ngelawan. Lawan itu orang kalau yang ngelawan syariah itu ya berarti bisa murtad, kafir. Udah tahu. Iya kalau dibilang kok ngapa dikerjain, bang apa? Kalau kita bilang begitu, kalau kita bilang bang apa gitu, itu berarti ngelanggar. Selama ini mungkin Maksudnya gini, kalau makmum sih nggak salah dan Iya. ikut. Nah iya sampai lagi. Nah iya yang orang-orang yang tahunya. Bang gitu. Iya yang tahunya itulah, yang ditahu. Kalau ditahu itu bahwa itu nggak boleh gitu, dikerjain juga murtad dia. Katanya dasar. Iya. Hah? Yang Ustaz ajarin karena memang udah kayak tradisi di sini, yang Ustaz ajarin nih yang saya udah praktekin. Biarin dah pada sholat asar dulu, kita nggak sholat asar. Iya kalau itu kan sekedar namanya nolongin doang. Nolongin jadinya kita orang-orang pada sembahyang asar, kita nggak sembahyang asar gitu. Itu menjadikan apa tuh? Itu supaya mayit ini dikuburin udah disolatin. Nah kalau semua pada tuh sembahyang asar gitu, berarti si mayit ya sama juga belum disembayangin. Gitu. Nah kalau nggak belum disembayangin berarti dosa semua kan? Iya jangan deh. Gitu. Ya ntar ustadznya, ntar apa jamaahnya ada. Kan gitu. Kan gitu. Ya kalau jamaah sih mungkin ya nggak tahu, awam malah gitu ya, kan nggak tahu dah tuh dalil mengikutin ya jamaah nih. Gue sih ngikutin, gue tahu hukumnya gimana. Nah ustadznya kan gitu. Ustaz, mungkin pakai alasan yang tadi Ustaz kali pakai asbab karena ada asbab mutakadim. Iya asbab mutakadim itu memang boleh, tapi sengajanya kan, sengajanya mana? Sengaja itu yang paling gampang mah lihat itu udah nongkrong. Kecuali itu yang nggak sengaja kita datang nih asar, udah sholat asar gitu, udah habis bayang asar, udah ngapet, jenazah belum ada kan, ini udah masuk waktu asar, kita sholat asar, habis jenazah, nah baru jenazah datang tuh dari rumahnya dibawa begitu, itu nggak sengaja namanya, karena tuh jenazahnya baru datang belum ada, kita sembahyang asar belum ada. Nah kalau sekarang kita sembahyang asar udah ada loh, udah nongkrong dari 2:30 ya, dari 2:30 aja udah nongkrong gitu. Nah sekarang kita tunda, kan nunda itu namanya, nunda itu artinya sengaja gitu. Jadi mendingan mayatnya jangan dibawa. Ya kalau mau ya, kalau mau nyelamatin ya begitu. Jadi yang punya mayat dan yang Ya iya, biasanya kan kita kalau mayat kan udah apa tuh, ya udah dimandiin dan apa udah buru-buru bawa kan. Ini asar nih jam berapa? Asar nih jam 3:30, jam 3 paling lambat kan? Iya jam 3 udah ada nongkrong kan? Iya jamaahnya udah mulain tuh, kan gitu. Ya udah ada, ya. Nah gitu. Nah kalau kumpulin dah. Ya kalau mampamu masuk waktu asar, bisa masuk asar, azan aja, ada asar. Ini bayang sunat qobliyah asar tuh bayang aja udah kan, belum bayang asar tuh. Nah, habis itu bayang dulu. Mayit gitu kan belum asar tuh. Ya teman waktu doangan kan, kalau waktu doangan nggak apa-apa. Ya waktu asar gitu, tapi belum sembayang asar. Nah nggak apa-apa tuh, masih sah, nggak ada larangan. Yang ada larangannya sesudah sholat. Iya sudah sholat asar gitu. Nah itu waktunya udah sholatnya. Nah kalau emang tuh ya jenazah udah ada dari 2:30 ngumpulin orang dah tuh. Nah begitu masuk asar ya, nah baru kumpul kan semua. Nah kumpul semua dah gitu. Nah azan dah tuh, azan asar, sembayang dah sunat asar. Nah habis sembayang asar tuh jangan komat, sembayang asar, bawa tuh jenazah ke depan ya. Nah sembayangin ya, habis sembayangin udah sembayang asar dah kan gitu, nggak kehabisan asar ya. Itu kalau kita sembahyang asar apa membayangin mayit dulu, kali itu asar nggak keburu gitu, kagak kan? Nah iya, nah gitu, nah asar 3:30 lah gitu, nah azan dah ya, azan 5 menit udah sembahyang dah qobliyahnya umpama gitu ya, bukan asar. Nah itu paling kalau mau lambat banget juga jam 4 kan. Iya gitu, dari 3:30 tuh ya, jam 4 ya bisa kurang kan, yang gitu taruh dah jam 4. Nah sembayangin dah tuh jenazah. Nah habis sembayangin jenazah, nah baru qomat sembayang asar, selamat tuh ya. banyak punya mayat aja deh. Gitu ya, selamat. Lo coba kalau begitu tuh kita sembayang dah, qomat dah, bayang asar, bisa asar tuh jenazah nungguin tuh. Itu kan berarti udah unsur kesengajaan yang jelas gitu. Kecuali tuh mayatnya masih di rumah, kita nungguin, mana dia nggak ada, udah dah sembayang dulu dah. Begitu kita selesai sembayang, nah baru datang tuh. Nah ya udah sembayangin, namanya kita nggak nunda kan, gitu, ya. Nggak nunda tuh mayat, gitu. Ya. Ini nih yang jadi apa tuh, yang susah dipahamin, gitu, ya. Dari kalangan kita nih, gitu, ya. Ini pembahasan masalah, ya.
pikir-pikir begini ya udah pedalasan yang dalam gitu ya teman kita kan ambil kitab dasar doang. Ini banyak kan kita ngambil kitab dasar karena boleh habis sembahyang asar nyolat mayit boleh. Karena apa? Asbabnya mutaqaddim ya gitu. Sama juga kita datang habis itu udah habis sembahyang asar nih ya. Nah, kita batal nih wudhu. Nah, kita wudhu sono. Habis wudhu kita sembahyang sunat wudhu. Boleh, nggak apa-apa. Karena apa? Asbabnya mutaqaddim kan. Wudhu dulu, habis wudhu baru sembahyang kan gitu. Nah, tahiyatul masjid gitu juga. Ya, kita datang nih kita datang dari rumah ke masjid mau ngontrol mau apa kan gitu. Nah, sebelumnya kita ngontrol apa sembahyang dah dulu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita orang tanya mau kemana, mau ke masjid ngapain, mau sembahyang tahiyatul masjid, itu sengaja namanya. Kan dikit tuh bedanya. Iya bedanya dikit, segitu aja tuh ya. Itu nggak apa-apa kok yang namanya asbab mutaqaddim. Nah, makanya kalau jenazah tuh kita habis bayang apa tuh asar udah pada wiridan apa gitu ya, udah selesai sembayang, nah wiridan lagi udah batang tuh jenazah. Nah, bayangin nggak sengaja namanya. Nah, kalau udah nongkrong di situ ya udah nongkrong tuh jenazahnya udah ada di situ, ntar aja tanggung. Iya alasannya tanggung. Iya alasannya tanggung, katanya tinggal 10 menit asar gitu atau berapa menit dah gitu asar. Nah, padahal kalau umpama 10 menit sembahyang udah belum selesai belum udah selesai sembahyang jenazah kan belum masuk waktu asar. Ya paling kan sembahyang jenazah teman 5 menit ya le. Orang nggak kayak ruku, nggak kayak sujud sih, bayangin dere Allahu Akbar ya. Ya doanya hampir lahu warhamu udah segitu. Udah salam memang apaan? Gitu. Nah, ntar kalau mau pidato ntar habis yang asar kayak itu kan nggak apa-apa. Kalau mau pidato tuh ya nggak pakai dipidatoin juga, nggak pakai ishadu ya kayak apa-apa ya. Kenapa? Nang yang mati kita tahu orang baik kan gitu kan. Yang pakai ishadu itu kan kalau orang yang kita raguin itu ya, yang kita raguin nih gitu. Orang ishadu tuh ya dia hidupnya tuh orang itu ya biasa mabok gitu atau matinya tuh bunuh diri. Nah, yang begitu dah tuh gitu boleh ishadu, saksikanlah oleh kamu nih mayit ini min akhlil khair kan gitu ya. Kenapa? Di matinya kan bunuh diri umpama gitu, dia orang baik, orang Islam kan gitu ya gitu. Atau di maling ya, kebacok itu mati gitu lagi nyolong ya gitu kan ya, kita ishadu min akhlil khair ya. Orang maling gini gitu atau orang bunuh diri mabok gitu min akhlil khair. Nah, kalau di maling ada duitnya aja dibagiin sama temennya ya kan. Kalau dia habis nyolong gitu biasanya temennya dibagi gak? Dibagi kan. Iya temennya nih, gua habis ke apa tuh ya kerjain tuh rumah ono kan, itu dibagi-bagiin tuh duitnya. Bagus ya, baik gak tuh. Nah iya, kita kata min akhlil khair nggak salah gitu. Iya, atau dikasih bininya buat apa ya, buat makan, buat belanja gitu, anaknya buat bayaran sekolah gitu ya, min akhlil khair juga dia gitu. Hah? Nggak ngikutin jenazahnya sholatnya ya, sembayangin aja kalau bisa. Kalau udah asar begitu ya kita jangan sembayang asar dulu dah gitu, karena waktu asar kan lama masih. Jadi kita jangan jamaah gitu ya. Atau juga kalau kita mau nanti dia dianggap ekstrim banget gitu ya, ngelawan gitu kan ya, sembayang aja jamaah. Kita niat apa tuh, jangan niat sembayang asar, niatnya kodok aja ya, kodok sembayang gitu. Itu ya kodok bayang apa nih, bayang yang pernah kita tinggal lah, kita inget apaan gitu, soli sunah apa tuh, soli fardhu zuhri kodokan dah gitu, umpama asar ya kalau zuhur nggak apa-apa, soli fardhu asri itu kodokan udah gitu. Aku sholat asar kodok kan, berarti kita belum sembayang kan, itu kodok. Nah udah ngikutin begitu salam ya udah bayangin dah. Nanti habis orang sembayang itu nah baru kita bayang asarnya ya, nggak kehabisan waktu asar. di sini memang udah kayak tradisi ya seperti itu, yang main nongkrong duluan tetap ditunda sholat habis asar. Iya. Karena dulu Ustaz ngajarin begitu ya, kita nggak sholat asar. Kalau saya sih nggak sholat. Iya gitu. Ya kan gitu. Nongkrongnya di belakang dulu. Iya. Tapi ini sekarang kan menjadi sebuah yang umum yang iya. Kalau pribadi ya udah bagus. Saya lihat ini harus ada pelulusan, harus menara juga. Menara nanti mereka marah. Sekarang persoalan kalau mayit itu tadi kalau ada di bawah kita tunda dah datangnya mayit. Itu kan sebuah siasat aja. Iya. Tidak berdasarkan hukum kan gitu.
boleh seperti itu. Berarti kan kalau itu jenazahnya bukan jenazah kita, Iya. yang kita nggak punya hak untuk menentukan bawa atau tidak, bisa nggak kita jalankan? Udah, berarti sekarang jenazah ada di luar masjid, belum masuk masjid. Ya kalau bisa tuh nanti keluarganya sono, ya kan udah dimatiin, jangan dulu bawa ke masjid, nah, biar di keluarganya sono sembayangin aja dulu, yang apa tuh, yang perempuan, ada gitu kan ada keluarganya, anaknya, umpama seorang bapak kan meninggal atau ini kan, nanti kan ada saudaranya, ada istrinya, ada anaknya, nah itu biar aja pada habis itu, apa tuh, habis dimandiin, dibungkus, nah mereka suruh sholatin, nah gitu, nah dia di masjid kan azan tuh, nah biarin itu sholatin dulu tuh, biar keluarganya pada nyolatin, istri anaknya itu sholatin sunnah. Nah kalau orang perempuan yang nyolatin jenazah itu nggak menggugurkan kewajiban. Kalau orang perempuan gitu ya, kalau orang perempuan tuh nyolatin jenazah nggak menggugurin kewajiban. Artinya tuh mayit sama juga belum disolatin, meskipun tuh orang perempuannya ada 1000 orang dah gitu. Ya, perempuan tuh ada 1000 orang tuh, pada sembayangin tuh mayit belum gugur. Ya, tapi dia ngerjain dapat pahala. Gitu, dia ngerjain tuh perempuan itu dapat pahala. Gitu, teman nggak ngugurin kewajiban. Nah, kalau udah ada orang lakinya atuh, berarti udah gugur. Gitu. Itulah fardu kifayah gitu. Ya. Namanya gitu. Kalau emang tuh kita mau tuh mayit yang gitu, ya kasih saran sono. Ya, kita kasih saran tuh kepada keluarga, habis dimandiin dan dibungkus rapi, jangan buru-buru bawa ke masjid. Kalau perlu tuh kumpulin dah saudaranya, ayo suduk lah, pada wudhu, pada apa kan semua, ayo kapan lagi, ya namanya doain orang tuanya kan, anaknya nih, anak saudara atau apa semua doain tuh kapan lagi. Nah kan daripada sembahyang kan tuh, ya sampai lagi waktunya udah mepet deket ke asar kan, biarin disembahyang dulu. Nah udah orang azan, nah ini, nah orang ini udah tahu kira-kira udah orang lagi udah sembahyang, udah komat, nah baru kita bawa kemari, nih baru bawa kayak gitu apa. Nah pas dia salam, mayit udah ada. Nah itu namanya nggak terhari, nggak nungguin. Kalau ini kan lo yang geletak di situ. Iya, itu kalau dekat kalau jauh. Hah? Ngapa tuh? Iya, Kalau kita calling itu kita ngomongin dulu, nah kalau maaf yang kemarin berarti kan kita udah bilang gitu. Ya kalau kita itu juga, tapi kan kalau emang bicara kita ngundangnya, kita ngundangin kapan nyolatinnya nih, habis sembahyang asar kan banyak kan gitu, sembahyang asar, habis sembahyang asar. Tapi kalau jenazahnya belum ada kan nggak jadi kan? Iya, meskipun tuh ngundangnya habis sembahyang asar. Nah jamaahnya udah dateng, nah jenazahnya kan belum dateng. Nah itu kan belum apanya mau disembayangin. Itu mayatnya. Berarti persoalannya adalah bagaimana kita mampu mengantarkan jenazah tidak cepat-cepat datang masjid, begitu kan? Iya, bisa kalau bisa tuh gitu. Nah, jadi kita kan untuk jadi nih kebaikan buat kebaikan si mayit dan kebaikan keluarga, kalau bisa tuh ya kalau waktunya seperti itu, nah kita tahan dulu ya di rumah, suruh biar tuh yang keluarganya tuh nyolatin sono. Nah, selesai itu nah baru bawa. Itu. Nah, kan kalau orang perempuan tuh yang nyolatin tadi nggak jadi nggugurin kewajiban. Gitu ya. Hah? Nah iya kan kita nih banyak kan kalau udah masih ada waktu gitu mau tahlil lama dari nyolatin. Iya karena anggapannya kan ya. Iya kalau zohor sih nggak, kalau zohor sih nunggu zohor. Kalau zohor tuh nggak ada larangan dah. Kalau lohor sampai ke asar, nih asar ya gitu. Kalau zohor tuh nggak ada larangan. Nggak kalau ini kalau zohor sih nggak ada masalah dah. Maunya mau jam berapa, jam 3 kan nggak apa-apa. Ini nyolatin gitu. Jangan boleh kan asar ini. Kalau subuh jarang kita ketemu dah. Jarang kalau habis sembahyang subuh tuh jarang kita ketemuin bahwa ada mayit sembahyang subuh disembayangin sini. Ya kagak ada dah gitu. Ya biasanya kita asar tuh yang umum banyak gitu. Ya kita tunda begitu. Nah inilah ya jadi jadi persoalannya boleh atau tidak jenazah disolatkan setelah asar apabila jenazah tersebut belum ada di masjid. Belum nungguin gitu. Ya bisa gitu. Nah kalau emang tuh udah ada ya wajib itu udah wajib, udah undangan udah ada, semua udah kumpul kan. Nah sekarang tuh jenazahnya ada, halangannya apa lagi ayo? Alasannya ini ditunda. Nundanya nih ya, nundanya nyolatin. Hah? Nah iya itu kan berarti kesengaja. Nah iya. Nah Jadi bikin nggak sah. Iya bikin nggak sah kita nyolatin karena nunda itu. Gitu ya. Padahal udah nggak ada apa-apa kan, udah yang diundang udah jamaah udah pada kumpul kan gitu
ya itu mayatnya udah ada, teman nungguin ya asar tinggal 10 menit, tanggung dikata gitu tanggung kan, ya atau apa tuh, ya, iya di apa tuh baca tahlil dulu, gitu, mari nungguin asar, ya. Emang nungguin asar. Asal Iya, lama. Bisa lebih 10 menit. Nah ini kan kalau disebayangin tuh udah jenazah udah sebayangin 5 menit kelar, gitu, ya. Nah itulah jadi gitu tuh, akhirnya aturan sah jadi nggak sah, gitu, ya. Itu tuh hadis untuk larangan begitu tuh bukannya hadis yang doib, hadis yang sahih, hadisnya di kitab Bukhari ada, ya kitab apa tuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tuh ada tuh ayat itu hadis yang Nabi bilang la taharru bi sholatikum tuh. Gitu. Nah nanti tuh pengertian hadis itu dijelasin dengan ya kitab-kitab ulama gitu. Ya, ini jangan baca itu kitab Sapinah doang gitu. Ini bacanya kitab Sapinah doang, kitab dasar yang gitu. Nah kitab sarah yang itu tuh nanti dijelasin gitu ya. Tuh ini dan termasuk tahari apa enggak gitu. Jadi kitab-kitab itu banyak gitu yang jelasin gitu. Ini kita ambil dasar tuh emang kagak nggak apa-apa lah iya kan gitu ya, tapi taharinya mana gitu. Sebatas ketika itu disampaikan sebatas tadi yang saya Iya terbatas asbab mutaqaddim doang gitu. Ini karena ini penyebabnya duluan, jadi mau bayanginnya mau kapan aja boleh, habis bayang asar juga nggak apa-apa gitu. Definisinya asbab mutaqaddim seperti apa batasannya? Enggak, kalau yang namanya asbab mutaqaddim jadi penyebabnya lebih dulu. Jadi sebelum sembayang gitu. Ya kayak tadi dah kita kita batal wudhu nih. Habis sembahyang asar ya. Ya batal wudhu, kan batal wudhu kan kita wudhu. Ya, habis selesai wudhu kita sembahyang sunat wudhu. Itu boleh gak gitu sembahyang sunat wudhu tuh? Boleh gitu habis sembahyang asar. Kan lu udah habis sembahyang asar, sembahyang sunat wudhu. Boleh gak? Karena duluan wudhu dari sholatnya. Yang nggak boleh tuh kan kalau sholat apa tuh ya mau sholat hajat. Kalau sholat hajat kan belum ada gitu, atau istikharah gitu. Habis sembahyang asar kita sholat istikharah. Nah istikharah kan minta pilihan, kan belum ada gitu, atau hajat gitu. Nah nggak boleh itu ya. Kenapa ya? Kalau hajat kita kan ya yang mana belum ada tuh ya, belum ada apa tuh asbabnya lebih dulu. Hajat kita habis kita sembahyang baru ada. Jadi sembahyang dulu baru ada kan gitu. Itu yang namanya asbabnya mutaakhir kan gitu ya, nggak boleh gitu ya. Nah kalau asbab mutaqaddim ya dibolehin gitu, cuman ada persyaratan gitu ya. Inilah ya gitu ya dalam pembahasan ilmu ini ya. Jadi kita ini orang awam, kalau orang-orang awam sih ya tinggal bagaimana ngikut pimpinan kan gitu. Dan teman pimpinannya gitu yang harus bertindak ya bijaksana ya, carilah ya jalan-jalan supaya jangan ini kan kalau nggak begitu kan akhirnya gitu Bapak ya. Kan kita prajurit bagaimana komandan. Nah iya, nah itu gimana komandannya, ini kan komandannya kan yang di sisi kan kita nih udah sampai kayak gitu. Nah iya, nah kan kita berusaha sekarang, nah supaya kita kan kalau supaya nih karena apa? Kalau nih jenazah kita semua udah habis sembahyang asar nyolatin, itu kan dalam kitab itu dibilang sama juga tuh jenazah belum disembayangin karena nggak sah. Nah kalau sholatnya nggak apa tuh, kalau itu belum disembayangin kita kuburin, berarti dosa nggak? Dosa semua. Nah teman tuh ya inisiatif daripada nih ya mungkin teman-teman yang udah tahu, nah nggak sembayang dulu karena tuh untuk nyelamatin gitu ya, nyelamatin ini supaya jangan ada sampai mayit ini dikuburin belum disembayangin gitu ya. Kalau kita bilangin kan siapa lu gitu. Nggak laku mendingan. Ya kagak ngomongan gitu. Sholat asar. Iya. Begitu yang di sini. Itulah gitu. Jadi kita kan pahamnya begitu. Nih. Jadi kalau kita nih orang-orang bawaan kecilan gitu nasehatin orang gedean, kita nggak dianggap. Iya, dia mah maunya tuh yang atasan. Nah kalau umpama Habib yang bilangin, nah itu dah itu, ya, yang tangannya dicium bolak-balik gitu. Nah kalau yang begitu dah ya, itu bilangin, Habib nih bilangin kagak boleh langsung, ya dikerjain. Kalau macam kayak kita bilangin, iya didongin kita. Nggak ada, itu kan adanya di kita begini, itu ilmu kan gitu. Ini buka, kalau dia seorang ustadz, seorang alim, nggak usah pakai ribut-ribut, buka aja itu kitab masalah kan begitu. Ngapa dia ribut-ributin
Ini pakai dicela, diributin gitu, udah buka aja tuh. Ya kalau ada masalah nih kenapa begini, nah buka tuh kitab, cari dalil. Nah kalau orang bodoh yang nanya begitu, nah mengaji suruh. Ya. Soalnya ini saya juga pernah waktu itu di Batu sini, Jumat ya, Jumat itu yang imam Ahmad Mokor. Dia habis sholat Jumat tuh pada dia maju ke depan di sholat jamaah 4 rakaat. Zohor. Kayaknya sih kodok Zohor. Zohor dikerjain, ya ada dia. Ada anak buahnya satu, berjamaah. Benar ingat kan? Di depan di sholat 4 rakaat. Iya, Zohor ya. Saya sih dia ngerjain. Iya, mungkin dia kan karena dia lihat apa tuh, ya. Ya, yang Habib di, Ahmad yang kemarin waktu yang di Maulid di Siaga situ. Heeh. Dia jadi imam. Nah, di imam itu. Dia langsung sholat. Zohor lagi 4 rakaat gitu. Berarti ini kayaknya di kodok Zohor. Iya. Itu jadi ada tuh, ada Zohor. Iya. Bukannya kodok, jadi ada dia. Jadi habis apa tuh? Iya. Habis apa tuh? Habis sholat Zohor, jadi dia bangun lagi sembahyang 4 rakaat sholat Zohor. Dia jadi imam di depan. Iya. Dia bawa anak buah satu. Dibangun dia sembahyang. Ya iya. Itu namanya dia gitu, apa tuh? Ya ada Zohor namanya. Ya habis Jumat emang kita dianjurin begitu. Ya kalau Jumat tuh, kalau Jumatnya namanya ta'adud tuh artinya banyak tempat pelaksanaan Jumat, itu namanya ta'adud gitu ya. Kayak kita kan udah banyak nih tempat ya, ta'adud tempat tuh pelaksanaan Jumat itu ya. Emang tuh ta'adud begitu, ada ta'adud hajat artinya boleh, adanya nggak hajat. Kalau nggak hajat artinya tuh orangnya cuma dikit, nggak muat, apa tuh masih lega gitu ya, sinyalnya orangnya dikit. Nah baru tuh kalau bikin lagi suruh bikin. Nah itu namanya kan nggak sah tuh karena nggak hajat gitu. Nah kalau hajat sih kayak gitu begini, orang udah banyak ya kan hajat. Kalau hajat begitu itu perlu, boleh kita bikin, disuruh bikin, sah semua gitu. Teman disunatin, sunnah nih hukumnya sunnah. Habis sembahyang apa Jumat sembahyang Zohor gitu tuh cuman sunnah gitu ya, itu doang. Kayak gitu nih dulu kan. Ya kayak gitu kan, ini pulau banyak nih kan gitu ya, ada masjid sono ya tuh, sono baru lagi kan gitu. Iya kan gitu ya, yang lama. Nah sini yang sono Darul Muslimin kan, yang lamaan itu. Nah itu kayaknya ada yang bilang udah apa tuh fatwakan bahwa nggak sah tuh sholat Jumat katanya ya di masjid yang baru begitu, nggak sah. Nah kalau dia bilang tuh bayang Jumat nggak sah, dia yang bilang nggak sah tuh berarti wajib Zohor ya, dia yang bilang tuh gitu. Ini kita jangan bilang tuh dengan ta'adudnya begini nggak sah tuh sembahyang loh apa sembahyang Jumat. Sah. Kalau kita bilang nggak sah, kita wajib sembahyang Zohor. Kalau dia nggak sembahyang Zohor berarti dia nggak sembahyang Jumat, nggak sembahyang Zohor. Kenapa? Dia bilang Jumatnya nggak sah, Lohor dia nggak kerjain ya, berarti nggak sembahyang kan. Nah iya, ini kalau kita bilang sah, itu nggak kerjain Zohor karena hukumnya sunnah kan boleh kerjain, boleh enggak kan gitu. Nah kalau kita bilang kok nggak sah tuh bayang itu, biar kata kita sembayangnya di sini nih ya, kita anggap tuh orang yang sembayang di Madinah sono ya, Menjulaidin atau di apa Al-Ikhlas ya, iya kita bilang nggak sah. Kitanya nih yang nggak sah ya, kitanya yang bilang nggak sah tuh wajib sembayang karena kita mengatakan nggak sah tuh ta'adudnya. Meskipun kita sembahyang di sini, berarti yang mengatakan itu iadahnya dia hukumnya wajib, gitu. Iya, yang bilang tuh nggak sah. Ini jangan sekali-kali ngomong tuh nggak sah, gitu, ya, gitu. Ya kalau yang namanya itu udah tempat begini, hah? Nah iya, kalau kita ngomong kan jadi kena hukum. Nah karena kalau kita bilang tuh kita sembahyang sih di Salafiyah sini, gitu. Ya, kan begitu. Nah sembahyang di Salafiyah, kita bilang tuh yang di Madinah, yang di Al-Ikhlas tuh nggak sah sembahyangnya. Ya, yang bilang nggak sah siapa? Kita kan, kita wajib sembahyang Zohor. Kenapa? Kok itu jadi wajib? Karena kan kalau kita bilang nggak sah dia, kita harus bawa dia tarik kemari. Kita juga kan kalau kita nekat bilang nggak sah, kita juga nggak boleh kita sembahyang bukannya, karena masih ada orang yang sembahyang sono. Tarik dia, kumpulin, bisa nggak? Nah belum lagi tuh yang di gedung-gedung kayak di DKI kan, emang bisa kumpulin orang begitu? Tarik tuh orang yang semua di DKI tuh. Iya. Itu cuma keahlian pagar doang. Nah itu yang ini Sudin itu DKI sama di atasan kan apa tuh? Depan itu. Nah iya, bisa nggak kita bawa dia tuh kemari? Ya? Iya nggak bisa kan?
Ya sanggup gak ente gitu? Ya kita nih mau apa nih? Ya sebagai apa nih? Sebagai ustadz atau juga kepala kepala wilayah ya, RW gitu, gitu bisa gak tuh larang dia tuh sono jangan dia apa tuh? Bikin tuh Jumat sono kita bawa kemari, gitu. Sanggup gak? Nah kalau nggak sanggup ya biarin, itu namanya hajat. Ini sembahyang Jumatnya dia berarti sah kan? Ini kalau kita yang bilang tuh nggak sah ya berarti kita yang wajib. Ya wajib, ya bukan hukumnya sunnah lagi. Ini kalau kita bilang sah, jadi mau siapa aja yang mau duluan mau ini tuh silahkan. Ya dia mau Jumatnya duluan selesai, duluan selesainya, ya di mau belakangan itu sah semua. Nah kalau kita bilang nggak sah, mestinya bareng kumpulin sini. Ya barangnya mana? Satu takbiratul ihramnya umpama di masjid sini usolli fardhol jumuati kan gitu, fardhon lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah sekarang duluan mana takbirnya kita tuh bayang Jumatnya sama duluan yang sono, yang di PAN atau yang di DKI dah, yang gitu duluan mana? Nah kan kita nggak tahu itu. Iya. Nah kalau umpama duluan dia, kita yang nggak sah. Kalau kita bilang tuh nggak sah ta'adudnya. Duluan dia umpama dia gitu, dia sembayangnya umpama dia lebih cepat khutbahnya gitu. Ya karena dia orang kerja, orang apa kan? Kan begitu. Nah kalau kita orang nggak kerja gitu berlamu gitu ya khutbahnya. Nah dia mau singkat aja. Nah di sembahyang duluan dia tuh. Kalau duluan dia takbir ihramnya tuh bayang Jumatnya, dia yang sah, kita yang enggak. Maka jangan bilang apa-apa, diem aja. Iya, dia yang sah, kita enggak. Nah gitu. Nah kita wajib bayang dohor, bayang Jumat juga, dohor juga wajib. Ya. Nah kalau kita mau sekedar sah, kita sah, dia sah gitu sama, kumpulin dia, tarik sini, sanggup gak? Ya kasih argumen, alasan ya yang bisa dia bawa. Mari. Nah kalau duluan kita sini ini ya dia nggak sah, gitu. Kalau ta'adud tuh yang ta'adudnya nggak hajat, artinya nggak perlu, gitu. Ya. Nah kalau emang tuh ini apa tuh ya ta'adudnya tempatnya banyak begini hajat perlu, itu berarti semua sah. Mau duluan kayak mau belakangan nggak apa-apa. Itu di Bulu udah termasuk. Udah termasuk hajat ini. Gitu. Nah iya. Gitu. Ya, memang masjid kita begini bisa nampung orang sekampung. Bisa gak? Ya taruh dah, ada Darul Muslimin sono. Nah sekarang ini dari ya kita sebelah dah gitu. Sang sebelah dah gitu, Bang sono jalan waktu Bang sono, larinya ke Darul Muslimin. Nah sekarang ini kita yang sebelah beletan nih, ya dari RT 1 sampai RT 6 sono. Nah kumpulin masuk di sini, muat gak? Ya, kagak bakal muat kan? Ini nampung gak? Kagak nampung gitu. Ya. Hampir lagi segala anak kecil, orang perempuan pada sembahyang sini ngikut. Masuk gak? Nampung nggak dari ujung Ludik sampai ujung Leler? Nah ini, nah belum lagi yang pendatang kan, yang gitu, tak bakal nampung tuh. Gitu. Tuh yang namanya tuh kalau udah nggak nampung begitu namanya hajat, bikin dah lu sono, lu bikin sono, gitu. Sah semua ya. Ya sah semua karena hajat, nggak uhat, gitu. Ini jangan sekali-kali kita bilang tuh nggak sah, ya. Jadi kalau kita bilang tuh nggak sah tuh, yang sembahyang sono, lo nya wajib bayang. Lohor wajib tuh bukan sunnah lagi, Jumatnya wajib, lohornya wajib, gitu. Nah kalau nggak sembahyang tuh, ya nggak sembahyang lohor, berarti Jumatnya nggak sah. Bilang nggak sah tuh, kan nggak sah dia Jumatnya. Nah nggak sembahyang lohor, berarti lu nggak sembahyang tuh. Ya berapa minggu tuh nggak sembahyang? Ya sebulan kan berarti. Kalau ucapan udah keluar, kita udah keluar nggak salah Jumat. Tapi untuk setelahnya gitu kita udah sadar gitu katanya. Ya kalau kodok wajib. Selanjutnya kita minta maaf kalau Yo, kalau bisa ya minta maaf omongin. Kalau emang tuh di masyarakat udah kesama tuh udah iya udah keluar di mulut kita. Nama untuk taubatnya kita itu kita bilangin di masyarakat. Yang saya omongin kemarin tuh bilang nggak sah itu berarti salah. Gitu. Berarti itu adalah benar. Saya yang salah. Bilang gitu, ngakuin. Baru Allah terima taubatnya. Ya karena kalau kita doangan ini ya Allah saya salah, orang kita sesetin udah, Allah kata gua nggak ampunin. Orang tuh berapa puluh orang atau berapa ratus orang, ya kita bilang nggak sah kan, orang ngikutin. Oh iya kalau kita ngomong di depan orang. Iya kalau kita ngomong di depan orang banyak gitu. Iya. Nah kalau kita ngomong pribadi sih ya kita sendiri dah, orang nggak tahu gitu. Ya ini pendapat kita sendiri, wah kalau begitu nggak sah. Nah udah. Nah kalau kita ngomong 2-3 orang begitu, ya.
Gitu, nanti dia ngomong lagi ke sono. Iya berantai dah. Iya. Tuh, ya. Jangan, ya kalau masalah Jumat begini jangan coba-coba bilang nggak sadar gitu ya. Udah kita nih termasuk ya gitu hajat. Kita rakyat ikutin aja. Iya, tapi kalau si imamnya nggak benar, kan gitu. Yang sholat maghrib itu gimana? Kita itu jangan sholat asar. Iya, satunya jalan begitu dah. Kita jangan sholat asar. Ya, Iya, kedua kali tadi saya bilang itu dia kehadiran naik di masjid. Ya, iya. Tadi kita sholat asar ikut tapi jadi posisinya kita jadi jangan sholat asar. Jauh kadang-kadang ke samping. Ya kalau yang jauh rumahnya jauh ya udah biar tindak aja. Jauhan dong. Iya, enggak biar di rumahnya taruh dulu, kan itu biar dipada sholatin dulu. Nanti kira-kira orang orang dah komat di sini, nah baru kita bawa, kan gitu. Ya. Kan tadi ta'adud itu berbilang-bilang itu syaratnya cuma itu fisik, nggak ada syarat hukum. Tadi saya bilang, oh ini nggak muat nih, nggak muat nih. Sebelah timur aja pulau gitu. Iya. Oke, anggaplah ada dalam Salafiyah. Iya. Terus? Cuma persoalan nggak muat doang. Iya kan namanya kan itu kan fisik tempat. Ya, tempat pelaksanaan tuh Jumat. Itu yang disebut ta'adud tuh. Jadi satu kampung, umpama kita nih, satu kampung, satu RW itu seharusnya kan satu. Gitu. Tapi kan kita sini nggak ada tempat. Kalau inti umpama bisa nyediain tuh satu lapangan yang buat nampung tuh orang dari 10 gitu. Nah, kumpulin dah tuh sono satu satu tempat. Nah, itu bagusnya begitu. Agak itu. Nah, ini justru karena kita nggak ada tempatnya begini nggak muat kan. Nah, orang mau sembahyang Jumat di mana? Kan gitu. Yang ada tuh musola, ada apa, kan begitu. Nah, ini supaya tuh orang pada bisa sembahyang kan. Kan kalau namanya sholat Jumat itu nggak ada persyaratan masjid. Gitu. Ya, sholat Jumat tuh boleh di mana aja, di lapangan. Ya. Gitu kan. Ya, di masjid, di musola kan gitu. Kalau ada lapangan yang luas yang bisa nampung orang sekampung, wajib di situ. Kagak boleh tuh dibikin. Itu namanya nggak butuh, nggak hajat. Hajat kan butuh, nggak butuh karena ada tempat tuh lapangan. Itu. Jadi umpamanya lapangan bisa nampung orang sekampung berapa ribu orang, ada 10.000 gak gitu. Kampung. Itu. Nah, kalau emang tuh ada orang sekampung nih 10.000 tuh ada tempat yang bisa nampung tuh. Nah, itu nggak boleh dibikin tuh, bikin masjid lagi atau bikin tempat buat sholat itu, ya. Itu. Nah, kalau nggak ada, orang mau sembahyang di mana? Nah, itulah. Jadi itu ulama tuh, ya berpikir gitu. Emang sih zaman dulu kan banyak kan alasan zaman Rasulullah katanya kagak ada yang buat ta'adud. Lah orangnya masih berapa orang? Ya dulu kita di sini. Ya, zaman tahun 70 ke bawah dari Kalibatanya kemari. Ya karena dia ada tempat sana di bulan bikin Jumat di kemari. Dan gitu datang Jaten. Ya bahkan dari sana tuh dari Gang Nangka pada kemari. Itu di bawah tahun 60-an itu. Lari. Nah, terus kemari-kemari kan udah mulai bangun sono, bangun sini kan mereka di sono. Nah, kita tinggal sekampung kan muat masih. Jalapia. Nah, begitu udah tahun 80-an udah makin banyak lah bikin lagi sono. Itu dari muslimin tahun 80-an kan. Gitu. Nah, bikin dah sono. Nah, tambah lagi tuh orang bikin banyak kan itu. Nah, bikin lagi sono, bikin sini kan gitu. Nah, itu semua hajat namanya, butuh tempat untuk pelaksanaan tuh Jumat gitu. Nah, kalau emang tuh jangan kita lihat nih, kalau jangan kita lihat sekarang nih lagi begini gitu. Tuh di atas aja tuh lega tuh. Ya nggak penuh. Gitu. Itu bukan menunjukkan bahwa itu nggak hajat enggak. Ya, kalau dikiranya tuh dipanggilin lagi dari sono, dikumpulin tadi tuh dari orang DKI dari ini masukin sini, muat gak? Kagak bakal muat kan? Gitu ya. Ya, belum lagi yang pada pendatang tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi ta'adud itu terjadi karena persoalan tempat fisik itu. Iya, fisiknya itu nggak muat. Enggak mungkin salah hukum atau hukum yang mengatur tentang itu. Kalau cuma itu kan berarti cuma mata fisik kita yang nggak muat tuh dari Salafiyah. Ayo kita sholat yang nikmat, nikmat di masjid. Ya terus? Kan bisa terjadi seperti itu. Ya kan sekarang kita bisa hitung ini tempat yang segini gede itu nampungnya berapa ribu orang. Gitu. Ini kan bisa hitung ini. Gak muatnya cuma jadi perkiraan pasti nggak
Ya iya, nah karena umpama. Nah sekarang secara fakta dah, secara ini tuh kenyataannya, gitu nih tempat ini kan kita anggap gede nih. Nah sekarang ini bisa nampung berapa ribu orang gitu? 10, Iya perkiraan kita, ini bisa nampung berapa ribu orang gitu? Ya? 5.000. Nah sekarang umpama orang tuh sekampung, ada nggak 5.000? Lebih kan? Ya itu kan penendata orang kan? Itu tahu saya sih sekampung, mungkin sebelah kampung aja juga kan. Itu baru dihitung kan baru orang laki doangan. Nah belum dimasukin orang perempuan, ya anak-anak, gitu. Nah belum lagi pendatang. Jadi maksud saya gini, syaratnya jadi ketika dia melihat perasaan yang nggak nampung, Iya. dia melaksanakan atau dia mengadakan Jumat di tempatnya. Iya. Berarti gitu. Nggak ada harus syaratnya kan bisa dilaksanakan Jumat karena dia salatnya bla bla bla. Iya. Nah, nggak benar. Berarti kalau sekiranya gitu kan? Daya tampung doang. Daya tampung, gitu. Iya, kan kebutuhan udah nggak ini namanya kan hajat kan butuh, perlu gitu ya. Jadi kalau kita nih perkirakan ini ya mau nampung nggak sekiranya orang dari sebelah dah gitu, apalagi dari muslimin 2.000 orang aja juga kan, ya kagak ketampung, ya dari muslimin, ya umpama 2.000 orang gitu lagi maulid aja kan, ya gitu. Nah kita lagi maulid bini orang, gitu. Jadi kan itu kan yang namanya hajat boleh juga, itu yang dikatakan hajat kalau emang nih dipakainya sewaktu-waktu doangan, gitu. Jadi umpama kayak kita lagi maulid nih, tapi ya nih gitu setiap hari Sabtu tanggal berapa tuh kita maulid kan gitu undang orang, nah kumpul masukin semua muat gak orang, gitu. Itu kan semua tuh orang yang datang sini orang DKI semua kan, ya orang DKI kan orang yang domisili sini, atau juga emang nggak se-DKI dah kita se-kecamatan dah. Itu ya kalau orang kecamatan tuh kita masukin sini muat gak? Kagak kan? Kita usah kecamatan kan gitu, kelurahan aja kagak gitu kan, nggak muat. Nah kemudian kalau lagi begini kosong ya kayak kita kemarin tuh kalau lagi lagi orang pada pulang kampung kan gitu, lagi banyak uang jahit ya, lagi banyak tukang jahit kan, penuh kan, padat nih kayaknya masjid kurang gede kayak gitu. Begitu dia pada pulang tuh lebaran kosong lagi gitu. Itu bisa dianggap tuh itu hajat karena tuh kejadian yang sewaktu-waktu doangan gitu. Itu bisa itu kalau sudah keadaan sesuatu tuh yang lagi sewaktu-waktu tuh ya, kita ada acara kita tampung orang nggak muat, itu kita bikin lagi, itu berarti hajat juga gitu. Ramadan pertama aja tuh nggak muat. Ramadan pertama. Ya iya tarawih pertama. Iya, nah tuh gitu aja tuh kan itu. Ya, itu belum dikumpulin, ya belum dikumpulin orang perempuan orang ini kan. Gitu. Nah kalau Jumat tuh orang perempuan suruh datang, mungkin waktu diisi sama orang perempuan kan penuh. Ya orang laki nggak kebagian. Ya kalau orang perempuan nih diizinin, bayang perempuan ke masjid Salafiyah semua. Wah jam 11 nanti udah pada kumpul. Ya kalau orang perempuan, gitu. Kalau orang laki ntar 11:30 aja juga masih. Ya kalian ntar udah tinggal 5 menit lagi baru jalan. Bisa kalau orang perempuan disuruhin gini, bisa penuh orang perempuan kan? Orang laki nggak bisa gitu kan? Banyakan mana orang perempuan orang laki sekarang? Nah itu banyakan perempuan dong gitu. Ya bisa ke kamuan gitu orang laki kan gitu. Tuh ya baru satu gituan aja kan. Nah ya hanya kalau untuk pandangan-pandangan yang seperti itu tuh, hajat atau enggak hajat itulah. Ya ulama tuh di kitab-kitab udah berpikir gitu. Ya panjangan ke sono ya tuh ulama-ulama di tahun sebelumnya tahun ya 100-an gitu ya udah berpikir ini kalau sekiranya nih ya nggak nampung begini bagaimana tuh hukumnya. Emang sih zaman Nabi kagak ada yang namanya tuh gitu ya, itu untuk tadut begitu ya. Waktu zaman Sayyidina Umar aja kan, Sayyidina Umar tuh ada perkataan Sayyidina Umar gitu waktu dia jadi khalifah, kata Umar ya, sholatlah kamu di tempat-tempat kamu, di rumah, di kampung-kampung kamu, tapi kalau Jumat kemari ya, artinya tuh ke pusat gitu. Sayyidina Umar tuh bilang ya kalau sholat lain bikin dah sunnah ya jamaah pada begitu, tapi kalau Jumat kemari sini. Nah, itu kan masih nampung yang gitu zaman Sayyidina Umar. Nah udah kemari ini gitu ya. Wah ya udah banyak nanya tuh ulama mikir gitu, ini kiranya kalau dibikin perlu apa enggak, kalau di ini gimana. Hanya tuh persyaratan yang namanya hajat nggak hajat itu ada beberapa ya persyaratan terjadinya gitu ya. Nah sekarang juga terjadi termasuk hajat juga kalau emang tuh ada perselisihan paham
antara kelompok dengan kelompok itu masuk hajat juga bikin. Nah kayak kita dah orang DKI Suno, ya sama kita gitu satu paham nggak? Nah dia mau azan sekali, gitu kan? Dia azannya sekali, nah kita 2 kali. Nah itu kan berarti harus dipisahin. Kenapa? Kalau dikumpulin diberantem. Nah iya main salah-salahan, iya main kata-kataan. Iya, yang azannya sekali kita katain, yang azannya 2, yang azannya 2 dikatain sama yang sekali. Nah kan ini nggak bener tuh. Akhirnya yang begitu ya sama gua ayam kita adu satu kampung, satu tempat itu. Nah habis. Akhirnya kalau yang begitu udah biarin misahin. Itu namanya hajat juga. Kan nggak gitu, ya. Berarti gitu. Sekarang udah paham-pahamannya banyak. Ini pokoknya satu aja dah. Gitu kita pegang sekarang, jangan kita nyalain. Ya gitu ya, bahwa mengatakan bahwa Jumat itu nggak sah orang yang sembahyang di sunus mana. Kalau kita bilang tuh nggak sah, berarti kita wajib sholat zuhur, wajib sholat Jumat, wajib zuhur. Ya kalau kita sembahyang Jumatnya aja, Jumatnya nggak sah, ya berarti harus diganti dengan zuhur. Nah kalau nggak Jumat, zuhur aja nggak sah juga. Ini dua-duanya. Nah kalau dua-duanya kita nggak kerjain, Jumat doangan kita kerjain, zuhurnya kagak. Berarti nggak sembahyang zuhur, nggak sembahyang Jumat gitu, ya. Bisa gitu masalahnya. Gitu ya. Berarti dia nggak sembahyang apa dibilangin, oh nggak sah no sembahyang sini. Itu berarti dia nggak sembahyang zuhur, nggak sembahyang Jumat itu. Nah kalau sebulan kan 4 kali Jumat, ya berarti 4 kali nggak sembahyang dia. Gitu ya, dosa itu udah termasuk ya gitu ya. Ini sah semuanya Pak. Iya pokoknya kita sah udah, pokoknya lu sembahyang sekarang di mana. Sampai lagi kalau pakai skala besar. Kalau skala besar kan kita pakai DKI itu, ini kan skala besar. Kalau DKI ya kadang orang se-DKI kan gitu. Kita nih yang namanya orang domisili DKI, kita mau sembahyang di mana aja sah gitu. Nah kita kan orang selatan nih, sekarang kita mau sembahyang di apa tuh, di utara di sono. Di utara sah kita termasuk bilangan orang yang dihitung gitu. Nah kan kita mau sembahyang di timur sah, ini selama tuh kita bang orang ya DKI gitu. Nah kalau Mas Pri dia bukan orang DKI kan gitu umpama gitu. Gitu. Nah dia teman mukimin di mana dia ada, gitu. Gitu. Kan gitu ya. Nah hanya kalau umpama begitu kan, nah kita gimana tuh? Itu, ya kita pakai skala kecil kan. Nah lingkungan dah kita sekarang, nah kita sekarang 1 RW aja nggak bisa nampung. Iya, nampung gimana mau ke skala besar 1 kelurahan. Iya 1. Maksudnya tempat Kak. Iya. Kalau ternyata perlu ngapun, mestinya tempat juga. Iya. Yang mana obat ikut Salafiyah, yang mana obat. Iya, biarin dia sih mau kelompok-kelompoknya apa lu mau sembahyang dia nggak, yang orang apa tuh jamaah salafiyah maunya salafiyah, nggak mau ke Madinah sono, nggak mau ke Ikhlas, nggak mau ke apa tuh DKI, itu nggak mau ke Darul Muslimin kan gitu. Itu ada 5 kan udah tuh kan begitu. Nah kita emang orang jamaah salafiyah biarin. Nah kalau orang tanya itu yang sembahyang di sono sah nggak sah, jangan bilang nggak sah gitu. Itu ya emang kita udah biasa ke salafiyah tapi ya. Nah yang biasa ke Darul Muslimin dari Muslimin, yang ke Al-Ikhlas ya Ikhlas, biar itu ya, biar jamaahnya pada ada semua gitu, nyesah gitu ya. Jangan dibilang nggak sah. Nah kalau kita biar kata kita di salafiyah ya, ada ustaz bilang no masjid salafiyah kan ini masjid tua katanya, lah emang masjid pakai tua begitu. Ya kata tuh, aduh ada seorang ustaz bilang begitu ya, sembahyang sono katanya di masjid apa yang tua katanya. Nah biar kata 2 juga kan gitu. Sampai lagi 2 kejemur. Ini tempatnya saya. Sekarang gimana? I'adahnya gimana posisi? Iya ada kan kalau udah kita nganggap sah, itu kan hukumnya udah sunnah. Iya udah sunnah. Kalau sunnah kan kita kerjain dapat pahala, nggak kerjain nggak dapat pahala. Gitu aja. Nah sekarang kalau kita nggak mau gitu, untuk kemantapan kita sembahyang aja dah sendiri. Gitu, jangan sembahyang kalau jamaah kan jadi ribut lagi. Kalau itu ya, kalau di Kalibates itu Nurul Hidayah kan emang udah biasa. Emang dari apanya nih? Ya, dari pemimpinnya. Ya, yang ngajaknya tuh pemimpinnya. Nah, kalau kita kan sini pemimpin kita pun enggak mau gitu. Maksud saya itu Nah, kalau kita nih untuk nyelamatin kita nih begini, untuk nambah kebaikan, ya bagusnya kita ya sembahyang aja sendiri-sendiri dah. Entar mau di masjid, entar mau di rumah, silahkan. Gitu.
Iya, nah kalau kita ogah di masjid di sini nanti orang jadi ngomong macam-macam gitu. Nah di rumah dah kita sembahyang atau kita ngumpet naik kudu jalan atas dah sono. Ya nyari tuh ada ruangan tuh sono. Gitu. Ya kita ngumpet dah supaya jangan di tempat orang lihat banyak gitu. Ya di mana tuh gitu. Jadi untuk nyelamatin kita gitu karena itu hukumnya sunnah. Dan juga kemungkinan kan ya. Sekarang kan khotib-khotib baru ini kan kurang perhatiin persyaratan dan iya yang rukun khutbah apa gitu. Nyanyi gitu perlu juga tuh sembahyang zuhur. Ya karena kan apa khotib-khotib kita ini banyak yang gitu. Ya umpama ya duduknya dah duduk antara dua khutbah yang begitu dia fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim duduk kan duduknya di situ kan mesti tumakninah mutama'ninah tuh yang paling afdal ukuran baca qul huwallahu ahad segitu lamanya itu namanya tumakninah dia diam begini begitu duduk udah diam aja dibaca tuh surat kulhu nggak ada kegiatan yang lain ini kan gitu banyak kan khutbah gitu kan ya bi ambil teks ini gosok ambil utangan gini ya terus apaan aja dah gitu ya dipegang gitu kan itu nggak ada tumakninah banyak kan gerak-gerak gitu itu kalau dia tuh begitu itu sama juga belum duduk gitu ini mesti duduk lagi duduk dulu biar diem gitu nah kalau dia nggak tumakninah berarti duduknya belum sah duduk itu kan benar kan syarat kalau syaratnya nggak ada sama juga orang nggak punya wudhu khutbah gitu nah kalau yang begitu gimana ya, yang mau negor siapa? Ya, yang ngerjain ustad. Ya, dia lebih tahu kan. Anu berani kan gitu. Hanya kita ini sekarang untuk pribadi, sekarang gitu untuk jaga nutupin yang pada gitu kekurangan. Nah, sekarang dia sholat dah, habis sembahyang Jumat, ngelayang dah zuhur gitu, buat nutupin. Gitu ya itu ya jalan apa tuh jalan utama yang paling gitu dah sekarang jadi nggak pakai ribut-ribut dah jadi tapi kan selama ini diproklamer kan saya menjadi membuat sebuah iya sesuatu nah iya kan dianggap kan ada masalah-masalah gini kan gitu iya soalnya kan kepahaman ini dia belum ya nggak sama sama kita gitu nih nah sekarang kita untuk nyelamatin ya udahlah nggak bayang berjamaah ya kita sembayangnya sendiri aja dah kalau nggak berani di sini ya bisa di rumah nah kalau kita berani di sini ya sembayang aja ya 4 rakaat deh nyuingkir dari sono kalau bisa orang doa dah gitu nungguin doa dulu nggak apa-apa ya kalau sembayang doa kan udah pada jalan tuh ya nah kan kita orang pada sembayang sunat nah kita sembayang dah zuhur sendiri gitu Begini besok si mantan RW ini mau bikin kayak Gerudin. Habis sholat Jumat langsung koma, sholat zuhur lagi. dia bisa bisa digantung dia bisa digantung iya biasa makanya dulu kan iya dia bisa digantung dia kayak gitu kalau di selama ini saat ada oknum ya memproklamirkan itu kan saya bilang memproklamirkan kan akhirnya jadi ya iya yang berawan iya jadi di perpisahan kan ini bisa kalau diberani gitu dia habis apa tuh gitu dia habis salam di komat gitu digantung dia selesai disangketin di sana no ngapa iya salafnya nggak ada ya nggak ada ya biarin aja nah karena nanti untuk pribadi waktu ini ya masing-masing aja dah ya kerjain karena ini belum bisa kemasuk gitu karena ya paham-paham yang begini ini masih di kita karena kita masih pakai ya pendapat tuh hasbuna ma wajadna alaihi abaana walau kana abauhum lah ya lamun kata Quran kan begitu ya cukuplah kita ngikutin bapak-bapak kita nenek moyang kita tuh ya guru-guru kita yang lalu udah ya jangan begitu sekalipun mereka tuh nggak tahu kan gitu kita ikutin ya kan kita banyak begitu taklid buta ya karena dulu kita guru-guru kita pada nggak awalnya begitu masa kita begitu kan ngelawan arus jadinya sama juga kita nyalain dia kita bukan nyalain dia kita memperbaiki kan sampai lagi udah zaman sekarang kalau zaman dulu kan orang masih iya masih balon berpikir ini ya diterima dah begini nah kalau sekarang kan orang udah bisa berpikir iya dasar-dasarnya juga udah ada udah apa kan udah bisa ada gitu nah kalau dulu kan masih terbatas gitu ini kita masih pakai begitu dah hasbuna ma wajadna alaihi abaana cukup apa yang kita itu kata orang-orang jahiliyah yang musyrikin itu dulu gitu pokoknya kita ikutin apa yang nenek moyang kita guru-guru kita kerjain udah begitu jangan diroboh-roboh kalau kita roboh jadi kita bikin
masalah, aliran baru jadinya atau apa kan begitu. Padahal itu yang dikerjain dari bapak kita juga mungkin sama dia bukannya dia nggak tahu, mungkin belum sampai gitu. Dia membahas masalah-masalah begini belum baik. Kalau mungkin masih zaman dia kan ini belum ada gituan. Belum ada tuh yang namanya Jumat kayak 2 tempat kan belum ada kan? Iya masih dia. Ya meskipun udah ada baru mulain kan gitu. Nah belum sempat tuh bagi guru-guru kita tuh untuk membuka bab-bab begitu gitu. Karena belum butuh sama dia kan. Nah kalau kita zaman sekarang kan ya seharusnya kita udah roboh dah gitu. Iya. Kita nggak usah ngikutin imam. Maksudnya imam yang kita ikutin ulama aja kan. Nah iya lah kita sih ngikutin ulama, tapi juga kalau yang nggak bertentangan dari itu. Jadi kan perbuatan lu guru, perbuatan ulama kalau dia bertentangan sama kitab, itu kita perlu utamakan kitab, gitu. Ya, utamakan kitab, jangan ulangnya. Karena kalau kerjaan itu ada mungkin orang dia tahu dia nggak kerjain. Nah kalau kitab nggak bakal beroboh kan? Ini kayak kitab begini nih dari zaman dulu. Jadi kalau dari zaman Imam Ghazali itu kan di tahun 500-an ini kitab Imam Ghazali sekarang. Nah sekarang udah berapa? 1000 kan? Iya udah mau 1000 tahun kan? Gitu. Ya dari tahun 500 Hijriah gitu. Ya, nah sekarang udah 1400-an kan? Udah mau 1000 tahun. Ini tapi tetap masih ada kan? Petunjuk ini. Nah belum lagi yang dari atasan lagi dia. Kan gitu. Hanya kalau ada tuh kerjaan tuh seorang seorang guru, seorang ustadz bertentangan sama dari kitab, kita tetap utamakan kitab. Karena kalau kitab ini nggak berubah, dibawa kemana aja nih kitab cocok kan, orang menerima. Kalau kitab, yuk kita bawa ke Mesir nih, bawa nunjukin nih bagaimana nih masalah, ya bakal, ya mereka tahu gitu. Nah kalau kerjaan sih, itu gantung kita, orangnya kan. Kalau kerjaan kita lagi males kan gitu nggak kerjain gitu. Emang kita atau juga emang kita nggak pernah kerjain kan gitu. Jadi ya harus itu tuh larinya ke sono gitu. Hanya nih kita bagai pedoman gitu, pedoman kita ya pada ulama-ulama tuh yang dari dulu-dulu tuh yang kita ikutin gitu ya. Oh ya. Nah, inilah ya gitu ya. Nah, ya udah nggak terusin lagi dah, nyabisin dulu ya jam 8 udah jam 8 di luar garis baca kitab ini hah? lanjut tuh. Jadi nanti tuh nyampe itu wazalika aja dah gitu tuh, tandain ya 4 baris dari bawah tuh wazalika IP lu rokaatain tuh. Nah ya. Iya emang kalau kita bicara masalah begini ya jadi panjang lebar penuh gitu. Iya. Emang kalau dikagak bilangin, daripada kagak tahu dibilangin, ngelawan kan susah kan itu. Itu ya ini kita nggak bilangin gimana gitu, kita bilangin ngelawan jadi kayak gitu kan. Kalau Jumat kan mungkin udah clear, tapi ini ya persoalan-soalan jenazah. Iya. Namanya ini udah menjadi rahasia umum dilaksanakan setelah sholat asar. Iya. Sementara kalau kita mengacu kitab mereka dengan kitab yang Ustaz baca kan mungkin sama-sama aja kita bisa. Iya kita masih sama, cuman kan mereka nanti awalnya tuh ya, nah pemahamannya atau penelitiannya gitu ya. Menanamkan mereka untuk bisa sepaham dengan kitab. Iya susah emang, nggak gampang, nggak semudah kita bilang tuh orang ngikutin pendapat kita, gitu, nggak semudah, nggak mudah begitu orang ngikutin pendapat kita, ya, gitu, ya. Dan resiko kan tadi besar banget, tapi saya bilang sampai termasuk belum disolatin. Nah iya emang, begitu. Nggak bisa sholat asar. Iya. Ya bisa juga nih sembahyang asar, ya penting jangan niat sembahyang asar, ya atau niat kodok aja, niat kodok asar gitu. Iya niat kodok asar, jadi kan kan kelihatannya formalitas. Iya gitu, padahal kita belum, tinggal formalitasnya aja. Iya dah biarin, nah gitu. Maksudnya kita kan supaya nolongin dia, soalnya jadi nggak dosa. Coba kalau kita nggak ada begitu, dosa semua kan, dosa orang sekampung. Jangan buru-buru kita nahan jenazah. Bisa tadi kata saya besok Selama saya nggak pernah asar. Iya. Itu yang udah pada ngaji duluan nih kan sholat asar.
Iya udah dikasih siasat jalan ini supaya jadi jangan pada apa tuh gitu. Kadang di atas rame-rame kan ecek. Iya ntar pada sembahyang dah sono di atas. Iya udah gitu. Nolongin mayat kan nolongin jamaah juga. Iya nolongin mayat juga, nolongin orang yang ini juga. Aturan di dosa kan dengan ada yang nyolatin, yang bener, yang sah, jadi nggak dosa dia. Iya. Jamaah sih habis galak. Dari namanya udah habis bintik mati kita pada. Iya. Ustaz, kenapa mereka bisa melakukan itu? Ngapain apanya tuh? Mereka sholat jenazah tetap cair. Iya. Sholat jenazah setelah asar. Ya itu kan karena kagak ketahuan kita. Karena Nah kan kita nggak tahu gitu ya, karena dari dasarnya kita nggak tahu, kita anggap tuh bahwa habis sembahyang asar udah sah-sah aja kan dari dasarnya. ada nggak sih Ustaz, rujukan lain selain dari yang bisa membolehkan sholat jenazah setelah sholat asar tanpa tadi yang saya bilang Yang tahari gitu ya kagak ada. Nah kita memang semuanya begitu. Kalau emang dari dasar gitu ya dasarnya yang tadi dah gitu, emang dasarnya begitu, emang boleh kan gitu doang kan gitu. Tapi itu perkataan seperti itu harus dikembangin gitu. Jadi kalau orang tuh bilang boleh habis sembahyang asar tapi dikembangin, kalau dia bilang boleh kan ada persyaratan, syaratnya boleh ngapa, kalau nggak boleh ngapa. Nah itu yang kita cari kan itunya gitu. Kalau dibilang boleh, bolehnya apa? Nah kalau dibilang enggak boleh, nggak bolehnya ngapa alasannya. Itu yang perlu digodok gitu, yang perlu kita ungkap. Hanya yang ungkap tuh nggak boleh begitu, nggak boleh tuh yang ungkap nggak boleh gitu. Nah itu di dalam kitab yang gede-gede gitu rujukannya tuh dari kitab-kitab yang besar-besar gitu. Nanti di sana jelasin dengan secara gamblang tuh ya, dijelasin nih bahwa nggak boleh alasannya begini-begini begitu. Nah kalau kita bacanya kitab yang begini aja ya kagak aja nih sini boleh kan habis sholat apa baca macam apa tuh ya, kita Fathul Qorib dah. Ini Fathul Qorib kita baca, boleh gak habis sembahyang asar, sembahyang sunat atau sembahyang jenazah, boleh, udah segitu. Nah tapi kalau kita buka nanti sarah dari kitab itu penjelasannya, nah baru diungkap. Dari situlah nanti kita bisa berkembang lagi dari kitab yang atas ya, dari ulama ini gitu. Itu makan waktu gitu. Ada seorang ustaz ini masih wajib belajar. Mana emang masa orang ustaz berhenti belajar? Ya kan kalau ustaz itu sama juga orang dagang. Nah kalau orang dagang ya perlu belanja. Nah kalau dia jual mulu kagak belanja. Lah iya. Nah orang ustaz itu mesti belanja. Nah ya gitu. Hanya kalau seorang ustaz itu mesti belanja. Kalau orang ustaz mesti belanja karena dia dagang. Dia kan buat ngeluarin sama orang buat jual tuh. Gitu nanti mesti belajar kan. Nah aja mesti belanja. Nah kalau mau belanja masalah-masalah begini ya mesti, kalau ustaz sudah ngerti kalau itu belinya di mana. Masa pakai diajarin? Kalau diajarin namanya bukannya pedagang. Kalau pedagang sih nih kalau model begini adanya di sono, model ini adanya di sono. Kalau tahu gak gitu. Ini kalau umpama kalau ustaz gitu dikata kagak ada tuh masalah begitu, ya berarti dia belum menjadi pedagang. Kalau jadi pedagang sih, kalau orang nyari model begini nih, bahan model ini adanya di mana, itu nggak pakai gini. Kalau ada orang nih ya gitu bikin umpama satu model bahan gitu, nah nih di model gini bagus nih umpama gitu, artinya yang berbeda dari kita. Nah kalau pedagang kan berpikir dia ini beli bahannya di mana nih, umpama di Bandung ya, atau di Tanah Abang atau di mana. Yang di Tanah Abang sendiri kudu tahu tuh los-losnya ya. Kalau namanya pedagang sih kalau bilang tuh Tanah Abang udah di sini gitu. Nah gitu juga orang ustaz. Nah kalau orang ustaz nih masalah jenazah, masalah sholat habis sembahyang asar, gimana mestinya di otak dia nyarinya juga kan. Mestinya dia udah tahu. Nah iyalah mestinya laksana apa tuh gitu nih. Kalau habis sembahyang asar sholatin jenazah itu boleh apa kagak? Kalau ada bilang nih ada khilafiyah begini, ada yang bilang boleh, ada nggak boleh, itu dia mesti teliti tuh nyari di mana nyarinya. Ya jangan nyarinya di tukang somai. Nah salah gini. Nah cari tuh kalau tukang dagang ya cari di Sabang. Ya nyari bahan-bahan yang itu kan. Kalau perlu kan ke Bandung atau kemana kan gitu. Nah itu tukang dagang namanya. Nah kalau orang dia ustad dia ngapain ya meni masalah begini. Nah cari di kitab apaan adanya. Masa dibilangin buka halaman ini sekian, itu sih namanya orang baru belajar gitu.
Nah kalau orang belum belajar kan gitu, kita bilangin, lo mau dagang ya? Iya. Nah kan lo cari dah kenal abang nih, gua kasih nih, ya ntar blok ini, gitu. Itu namanya orang baru belajar. Kalau dia ustad sih tukang dagang gitu, masa ada begitu, malu Harusnya dia nyari. Nah iya dia nyari. Kalau ini udah nggak pakai dibilangin nih, adanya di bandel, babana, bapak bola. Kalau gitu sih, ya, jadi pelajar aja dah, jadi mulahin gitu. Gitu. Kalau yang gitu sih mungkin begitu ada masalah juga kan, kalau orang yang apa tuh cerdas itu, kalau yang cerdas ada masalah ya langsung tanggap dia. Ya. Gitu. Jadi nggak ada keributan, nggak ngapa. Gitu. Jadi kalau ada begini nih, ini masalah begini, nah berarti langsung tangkap dia. Oh, ini berarti mesti begini. Nah, di mana tuh kita harus cari bahasnya? Ya kan kalau masalah begini kan kita pikirnya banyak tuh. Kalau kitab itu, ya kitab ini. Nah buka tuh gitu. Sama juga kalau kita belanja nih, kagak ada los ini pindah, los ini kan gitu. Nah kalau biasa tuh biar dapat kan gitu. Nah baru nanti kalau udah dapat itu baru kan ini. Oh gitu. Kagak bakal nyalain orang kalau tahu. Orang yang nyalain kan yang nggak tahu kan. Kalau yang tahu nggak bakal nyalain gitu, yang nggak tahu yang nyalain gitu. Gitu. Kalau yang nggak tahu kan itu, jadi kalau jadi orang sok tahu itu yang repot tuh. Itu yang dikatakan nama ya jahil murakab. Ya jahil murakab tuh sok tahu gitu. Ya kita bilangin ya nggak nerima. Kita suruh jalan kagak tahu jalan. Kan gitu. Itu yang jahil murakab gitu. Ini nggak mendingan jahil orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh nggak tahu sama sekali kita bilangin, nih jalan sini gitu. Nah diikutin tuh benar. Coba kalau yang sok tahu, agak gue tahu dah kita demi ini dah nyasar bisa gitu. Itu yang begitu yang susah tuh ya dibilangin gitu. Ya, tapi sok tahu gitu. Nyalain bisa tuh kalau yang begitu. Ya gitu, nyalain bisa, benerin kagak bener, nggak bisa. Kalau yang sok tahu gitu. Nah ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fa yassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu ma nartaji min awaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan zayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yantahi la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min aula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.